dan yang belum pernah ngiklan. Nah, nanti kita bakalan share juga akun whitelist gratis buat teman-teman yang udah pernah ngiklan. Seperti itu, ya. Oke, udah ada 35 nih. Yang lainnya mana? Boleh langsung di-share-share aja ya. Jangan lupa. Oke, kita sambil nunggu seseorang dulu nih. Karena kita akan share-share terkait update Everpro. Oke, Mas. Sebentar. Oke, Mas Milo sudah ready? Halo, Mas Milo. Coba tunjukkan eksistensimu, Mas Milo. Mas Milo. Jadi Mas Milo tuh akan menginformasikan terkait produk-produk yang ada di Everpro, promo apa aja. Semoga produk yang ada di Everpro itu bisa ngebantu teman-teman e-commerce, teman-teman UMKM yang ada di sini untuk membantu penjualan online-nya, ya. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu aja nih. Pasti udah greget banget ya. Aduh, banyak lama banget deh, pengen langsung aja. Nah, di sini kita bakalan menginformasikan, asik. Mas Ganda, siap nih? Kita bakalan kupas tuntas nih materi Siap, optimasi siap, WhatsApp. siap. Siap ya, karena nanti kita di Everpro bakalan ada fitur baru nih ya. Nah, ini bakalan dibahas kupas tuntas, udah dibahas kupas tuntas lagi. Bakalan diinformasikan sama Mas Ganda. Oke, Mas Ganda, tanpa berlama-lama, biar kita cepat juga nih menginformasikan ke teman-teman, cus langsung aja di kupas tuntas nih tentang optimasi WhatsApp. Siap. Saya share screen ya. Oke, Halo teman-teman semuanya, udah kelihatan kan ya? aman Mas, udah kelihatan. Aman ya, oke. Iya, jadi mungkin saya perkenalan dulu kayak nama saya Rahganda, tapi panggil aja Ganda. Sekarang saya di Everpro sebagai tim bisnis lah ya. Jadi fokus terutama untuk CRM dan juga ada produk kita namanya Funnel. Tapi intinya adalah gimana caranya seller-seller kita, klien-klien kita itu bisa fokus juga untuk memperbaiki CRM-nya gitu. Nah, sebelum di Everpro saya sempat di Meta dan beberapa perusahaan teknologi lainnya. Jadi mungkin ilmu yang ada di sini saya kumpulkan dari pengalaman-pengalaman tersebut. Sekalian juga saya beberapa kali ngobrol juga ya sama e-commerce suhu-suhu gitu. Jadi dari semua pelajar itu saya coba rangkum jadi materi hari ini. Dan nanti kita ada 2 kali sesi, nanti saya akan buka open mic ya. Jadi nanti dari Mbak Regita mungkin bisa tunjuk juga nanti siapa yang mau open mic gitu. Karena kita biar lebih interaksi juga dan kita mikir bareng-bareng gitu. Jadi nggak cuma dari saya, tapi teman-teman juga nanti akan bisa berpendapat gitu. Nah, saya lanjut aja. Oh ya, kenapa CRM penting? Mungkin singkat dulu ya. Jadi kalau di marketing atau di penjualan gitu ya, atau di ya marketing in general lah secara umum, itu sebenarnya ada 2 konsep kan. Satu akuisisi, satu lagi retensi gitu, atau CRM. Nah, akuisisi ini tuh nyari customers baru gitu. Teman-teman di sini pasti udah pada ngiklan macam-macam, mungkin ada yang masih kecil iklannya, mungkin ada yang udah besar gitu. Tujuan kita adalah mencari orang-orang biar masuk ke bisnis kita, terus kita dengan segala teknik marketing kita akhirnya dibeli di kita gitu. Itu akuisisi. Nah, selama ini kayaknya tuh udah banyak banget ilmu-ilmu tentang cara ngiklan biar CPR murah dan segala macam gitu. Nah, tapi jangan sampai kita juga lupa nih, retensi atau CRM ini juga penting dari pengguna yang ada, gimana caranya kita maksimalin sehingga itu penjualan berulangnya atau repeat ordernya juga naik gitu. Nah, di Everpro kita pengen bagian ini tuh kita ulik juga sehingga bisa membantu seller-seller lebih cuan gitu. Oke, saya lanjut dulu. Saya kan hari ini ngomongin optimasi tentang WhatsApp ya, specifically gitu ya. Kalau kita lihat biasanya dari teman-teman kan banyak mulainya dari iklan gitu ya. Nah, iklan itu biasanya kalau kita ngomongin yang ujungnya WhatsApp ya, ini saya nggak ngomongin tentang CPAS atau CPAS yang tujuannya ke marketplace, saya ngomongin yang tujuan akhirnya adalah WhatsApp gitu. Mau ya pakai checkout form pun ujung-ujungnya kan biasanya dikomunikasikan di WhatsApp gitu. Nah, biasanya yang umum kan ada dua jenis ya, CT
LP, WA gitu. Iklan Meta, terus landing page, terus ke WhatsApp. Walaupun mungkin yang bagian atas ini ada 2 tipe juga di landing page-nya, nanti ngeklik terus ngobrol di WhatsApp, ada juga yang isi checkout form terus nanti baru dihubungin di WhatsApp gitu. Tapi intinya yang bagian atas tuh ada 1 step tambahan landing page gitu. Nah, yang bawah itu iklan yang langsung, iklan Meta langsung ke WhatsApp, jadi nggak pakai landing page gitu. Kalau ditanya mana yang lebih bagus ya, ada plus minusnya, tapi kita nggak akan terlalu bahas itu kali ini. Nah, saya akan ngebahas setelah ini tentang CTWA sendiri. Jadi iklan Meta langsung masuk ke WhatsApp gitu. Gimana cara mengoptimasinya, mulai dari iklan sampai nanti ketika udah masuk di WhatsApp. Nah, ya jadi judulnya adalah bagian pertama saya adalah tentang optimisasi WhatsApp dulu. Nah, perjalanannya kan seperti ini ya. Jadi iklannya diklik masuk ke WhatsApp. Di WhatsApp nanti ngobrol gitu ya antara si seller dan juga si customer kita. Saya akan bahas kedua-duanya, jadi gimana caranya iklan CTWA kita ini optimal, best practice-nya apa, sesuai dengan pengalaman dilakuin di Meta, dan juga yang Everpro lihat dari para seller-seller juga gitu. Bagian ini saya akan bahas singkat aja, karena sebenarnya hari ini kita fokusnya bukan iklannya kan, tapi singkat akan saya bahas, sehingga karena itu akan ngaruh juga ke kualitas dari list yang masuk WhatsApp. Nah, bagian kedua, saya akan bahas tentang WhatsApp channel-nya. Jadi di dalam WhatsApp-nya tuh gimana sih cara mengoptimasinya biar si kita bagus, bahasa gampangnya gitu lah. Oke, saya masuk tentang best practice untuk CWA. Jadi ingat ya CTWA, iklan, diklik langsung masuk ke WhatsApp. Nah, ini in general aja. Yang pertama itu kan biasanya optimisasi yang dipilih itu conversation ya. Maksudnya apa sih? Biasanya kalau kita memilih optimisasinya conversation itu mesinnya Meta atau ya di Meta lah ya, mungkin CTWA karena yang punya WhatsApp juga, walaupun iklan di Google, iklan di TikTok, iklan di Snack Video juga bisa masuk WhatsApp gitu. Tapi specifically karena Meta punya koneksi sama WhatsApp, WhatsApp adalah bagian dari Meta, jadi mungkin secara koneksi lebih kuat gitu ya. Biasanya optimisasi yang dipilih adalah conversation, sehingga mesinnya Meta akan cari orang-orang yang paling mungkin untuk memulai konversasi atau percakapan dengan kita gitu. Nah, kita pilih optimisasinya ke conversation atau percakapan, itu yang pertama. Yang kedua biasanya kita juga bisa pakai di iklan Meta kan sekarang udah mulai banyak AI ya, jadi kayak Advantage Plus gitu. Audiensnya kita pakai Advantage Plus. Kita mungkin punya definisi audiens kita kayak segmennya misal umur 25 sampai 35 gitu. Tapi dengan Advantage Plus itu kita juga ngasih kebebasan ke AI-nya oke, audiens saya umur 25 sampai 35, tapi kalau menurut Meta ada audiens di luar umur 25 dan 35 yang mungkin untuk beli, mungkin untuk mulai percakapan dengan saya, silahkan gitu. Nah, konsepnya AI kan gitu ya, kita punya pemikiran tapi kita memperbolehkan AI atau si robotnya untuk menyarankan di luar yang kita atur gitu. Nah, itu untuk audiens, untuk placement-nya juga. Jadi daripada kita cuma mendikte si mesinnya, hanya placement-nya di IG story aja, di IG Reels aja, di IG Feed aja, tapi kita juga ngebebasin ke mesinnya, terserah mesinnya aja, silakan temukan orang, kalau orang berkualitasnya lagi ketemu di Facebook Reels, silakan, kalau orang berkualitasnya lagi ada di Facebook Feed, silakan, di Facebook Story, silakan, dan seterusnya gitu. Jadi Advantage Plus ini ketika jalan campaign itu sesuatu yang bisa kita consider juga, biar mesinnya lebih leluasa nyari audiens gitu. Nomor 3 itu mungkin kalau biasanya webinar sama teman-teman dari Meta, disarankan ya prinsip simplifikasi akun, jadi jangan terlalu banyak adset, biar cepat keluar dari learning phase, karena kan gambaran kampanye itu atau performance itu kan sebenarnya dia awalnya itu nggak stabil waktu learning phase gitu ya, tapi lama-kelamaan dia akan stabil, nanti CPR-nya lebih stabil, dan itu lebih mungkin cepat stabil kalau adsetnya nggak terlalu banyak gitu, konsepnya seperti itu. Nah, tapi semua teori mau tentang audience, tentang placement, tentang simplifikasi akun, tentang conversation, itu balik ke satu poin sebenarnya, lakukan A/B testing gitu. Dibilang Advantage Plus lebih bagus daripada nggak pakai Advantage Plus. Tes aja, cobain aja, bandingin yang manual sama yang Advantage Plus gitu. Kalau yang manual lebih bagus ya kita kan ngikutin cuannya di mana ya, maksudnya hasilnya di mana. Nah, itu dari Meta sendiri pun biasanya selalu disarankan untuk A/B testing aja gitu. Kita boleh punya teori A, teori B, teori C, tapi pada akhirnya yang kita pilih kan apapun yang ngasih kita cuan lebih gitu. Jadi lakukan terus A/B testing di iklan, di aktivitas CRM,
Itu emang harus jadi mindset buat kita ya untuk terus testing gitu, cobain, kita belajar terus gitu. Cara A sama cara B, copywriting cara A sama copywriting cara B mana yang lebih bagus gitu. Dan kan kita tuh milihnya juga nggak milih antara oh mau yang A atau yang B, kita bisa juga sebenarnya gabungin. Jadi kayak contoh ya, kita mau pakai Advantage Plus atau yang manual, misalkan kalau Advantage Plus di campaign Meta misalkan ada yang namanya Advantage Plus Shopping Campaign A plus SC gitu, sama yang manual. Sebenarnya itu nggak selalu pilihannya, oh mau Advantage Plus atau mau manual, nggak juga, bisa juga gabung gitu. Nanti kita tes lagi, oh baiknya budgetnya 50%, 50%, 60%, 40%, nah itu semua kita bisa putuskan setelah kita melakukan A/B testing atau testing lah secara umum. Nah ini dari sisi setup iklan. Nah, berikutnya dari sisi kreatif ya, ini juga dari teman-teman Meta beberapa guideline secara umum, kreatifnya seperti apa. Sebenarnya konsepnya mirip lah ya sama kreatif iklan biasa, jadi kayak video itu biasanya disaranin di bawah 15 second, bentuknya vertikal, terus dari sisi kreatif tuh kita bisa gabungin video dan foto gitu, semakin beragam semakin bagus gitu. Biasanya kan poin-poinnya seperti itu. Nah, spesifik untuk CTWA paling ada tambahan-tambahan aja. Jadi biar orang itu orang itu sadar, customer kita sadar bahwa ini iklannya menuju ke WA langsung loh, menuju ke WhatsApp langsung loh. Biasanya tunjukin visualnya kayak kalau di foto ini kan kelihatan kayak lagi chat ya. Jadi kayak foto lagi chat, ya dia akan tahu oh ini berarti cara pembeliannya melalui chat nih, melalui WhatsApp nih gitu. Jadi orang ketika ngeliat kreatifnya juga sadar hal itu, dan nanti kita bisa tambahin pesan-pesan kayak misalkan dapatkan misalkan kalau fashion atau apa ya, dapatkan ukuran sesuai, konsultasikan pada ahlinya misalkan, karena kalau nanti journey-nya atau customer journey-nya atau perjalanannya memang kayak nanya-nanya dulu gitu, itu silahkan disampaikan di kreatif sehingga orang nyadar bahwa ini tuh mau masuk ke WhatsApp gitu. Ini udah poin terakhir tentang best practice untuk CTWA, percakapan. Jadi biasanya kan kita bisa set ya di Ads Manager-nya, biar kan kejadian yang saya dengar banyak itu CTWA nih, orang tuh ngeklik terus sampai di WhatsApp-nya kadang tuh ngilang aja gitu. Oh, dia cuma ngeliat nomor WhatsApp-nya terus dia drop, terus kadang cuma bilang halo atau apa gitu. Nah, kita siapin beberapa pertanyaan, kayak 5 pertanyaan tuh bisa sampai 5 pertanyaan yang mungkin ditanyain orang ketika dia chat sama bisnis kita gitu. Kalau bisnis kita bisnis baju ya mungkin kayak nanya ukuran, nanya harga, uh, tokonya di mana aja, misalkan pembayarannya ada apa aja. Nah, itu kan top 5 pertanyaan itu, yang 5 itu kan teman-teman pasti tahu ya, tergantung bisnisnya masing-masing gitu. Kalau bisnisnya skincare, mungkin pertanyaan yang umum lebih ke ini halal BPOM nggak kak gitu, atau ya mungkin ada yang concern kalau produk tertentu halal, dia nanya itu gitu. Jadi biar dia juga nggak perlu ngetik panjang sehingga jumlah orang yang drop dari ngeklik iklan ke akhirnya chat sama kita itu juga bisa kita jaga, nggak drop banget lah gitu. Karena di CTWA biasanya salah satu masalah yang umum diceritakan itu sih. Jadi cuma ngeklik doang iklannya terus nggak lanjut chat gitu. Nah, ini udah 6 tips untuk CTWA-nya, untuk iklannya sendiri. Lagi-lagi ya, saya bilang kita hari ini ngomongin soal cara mengelola leads. Kalau iklan mahal, terus leads-nya gimana, tapi saya juga mau mulai dengan cara mengoptimisasi dari iklannya dulu, karena itu pasti akan mempengaruhi kualitas dari leads-nya sendiri gitu. Nah, karena saya udah panjang lebar dan teman-teman mungkin cuma nggak mau dengar juga ya, maksudnya teman-teman mungkin ada yang mau ngomong juga, mau ngasih pendapat juga, jadi saya ada 2 sesi brainstorming, cepat aja, nanti satu orang silakan angkat tangan ya, ada kayaknya ada fiturnya kan ya, Mbak Regita ya di itu, nanti bisa dipilih aja dari teman-teman Evro. Saya sesi brainstorming aja ini, kan tadi kita ingat ya, tipe-tipe iklan kayak gini ya, CT, LPWA gitu, atau kadang nyebutnya LPWA. Iklan Meta, atau iklan apapun sebenarnya nggak harus Meta gitu, ada TikTok, ada Google, ada apa namanya Snack Video gitu, terus landing page, terus ke WhatsApp, karena kita fokus di WhatsApp ya hari ini. CTWA iklan Meta langsung ke WhatsApp. Nah, saya nanya gini, pertanyaannya, asumsikan dengan biaya iklan yang sama deh, kita ngelakuin 2 metode. Yang satu kita jalani CTLPWA, terus ternyata ke WhatsApp kita yang masuk itu ada 30 leads. Itu skenario 1. Skenario 2 kita CTWA, jadi nggak pakai LP, yang masuk itu 100. Yang mana yang teman-teman yang kira-kira lebih bagus nih? Kalau teman-teman punya bisnis ini, teman-teman lebih milih yang A atau yang B? Silahkan komen di chat, silahkan kalau ada yang mau ngomong, jawab juga silahkan. Angkat tangannya silahkan, nanti open mic. Boleh, ada yang mau komen nih?
Ya, oke, B. Boleh langsung tuh. Bisa ngobrol sama Mas Ganda. Jadi Ya, apapun silakan. boleh tanyain sama Mas Oh, Ganda. banyak A, ada yang A. Ada Oke, yang sekarang jawab B. timbang nih. Nah, Oke. wah, seru nih, ada yang A, ada yang B gitu ya. Ada yang mau angkat tangan? Ngomong langsung? Nah, ada yang C Ada yang nih, C coba katanya. silakan ada yang ngomong. Yang Udah mau ngomong boleh ya, open mic aja langsung. ya. Coba. Ini karena yang paling awal Mas Koceng. Mas Koceng boleh open mic. Silakan Mas Reasonnya Koce. apa nih? Jawabnya B. Ya, Karena ya. banyak jawab nih yang B nih. Mas Koceng, halo. Meong dulu 3 kali Mas Koceng. Mas Anggi deh, Mas Anggi. Ada Mas Anggi nggak? Silahkan Mas Mas Anggi Anggi. mana? Anggi Kusuma Atau Putra Mas ya Mas Anggi. Akmal, Mas Benny. Kita semua sebutin aja satu-satu biar Ya. open mic. Oh ya, kita yang akan open mic ini kita akan kasih CRM gratis juga ya untuk satu orang. Mantep, mantep. Nah, dikasih yang gratis Nah, langsung tuh kan, angkat Mas tangan. Akmal Lanjut. Hidayat, silakan Mas. Silakan langsung open mic aja. Kalau dari saya sih jawabannya yang A Oke. karena di sini kan dia City terus ke LPWA gitu kan berarti ada landing page. Nah, landing page ini kan secara fungsi menjelaskan terkait product knowledge di informasi tentang produknya gitu Ya, kan, menjelaskan ya, tentang produknya gimana, ya, di situ terdapat benefit, terus ya. testimoni ataupun bahkan detail harga gitu kan, promo dan diskon dan sebagainya. Ya. Nah, di iklan itu dengan estimasi waktu iklan yang video yang sangat sedikit gitu, kita nggak bisa menjelaskan tentang produk itu jauh lebih banyak, sehingga mau banyak yang nanya, mau banyak lead yang masuk pun bakalan punya pertanyaan yang hampir sama, ini tuh produk apa, dan lebih spesifik daripada 30 lead ini gitu kan. 30 lead ini udah tahu arah dia ini mau kemana gitu, apakah dia mau beli, apakah ada butuh konsultasi yang lebih dalam lagi. Oke, Dari situ. jadi jawaban Mas Akmal, walaupun jumlahnya kalah 30, tapi lebih berkualitas gitu ya Mas ya? Makanya lebih pilih yang A ya? Benar. Oke. Mungkin saya kasih satu lagi ya, karena masih ada waktu. Mas Beni ya, silakan. Ini terakhir untuk sesi ini. Silakan Mas. Pendapatnya Ya, ini yang A atau B dan A gitu kan. saya pendapatnya A. Ini sebenarnya berdasarkan pengalaman aja sih. Ya, Kalau ya. CTWA itu rata-rata biasanya sih di angka 10% Ya. closingannya. Di Ya. rata-rata itu juga udah bagus itu. Ya, ya. Belum yang pada hilang-hilang. Nah, Ya. kalau 10 dikali 100 terus dapat closing tuh 10 ya. Ya. Kalau Nah, LPWA biasanya berapa Mas? 50% minimal. Oke, berarti dapat 15 gitu. Dapat 15. Jadi Oke, emang oke. beti-beti sih. Tapi Ya, kalau oke. misalnya angkanya di leads ini dapat 150 ya kemungkinan jadinya sama. Yang B-nya ya. Ya, ya, Kemungkinan ya. sama. Betul sih. Oke. Jadi alasannya A karena kualitas juga ya Mas ya? Iya, karena kualitas Oke. lebih tersaring sih. Oke, siap. Audiensnya. Siap. Gini, ya terima kasih ya tadi. Mau dicatat ya teman-teman ya di 2 orang ya. Nanti Mas Anggi mungkin buat sesi, saya ada 1 sesi lagi nanti belakang. Yang kayak gini, ngobrol. Ya ini biar lebih interaktif juga ya mungkin. Ya ini sebenarnya nggak ada jawabannya juga. Nanti kalau saya bilang jawabannya A, nanti banyak suhu-suhu yang juga jago CTWA, dibilang saya bisa kok CTWA gitu. Kalau saya bilang jawabannya B, nanti banyak juga pasti yang bilang saya CTLPO, saya bisa kok, sebaliknya gitu ya, lebih jago di CTLPO. Sebenarnya tujuan pertanyaan ini sebenarnya bukan mencari jawaban yang benar, tapi lebih ke biar kita mikir bareng-bareng gitu ya, dari case tadi seperti ini. Nah, sebenarnya gini, benar tadi jawabannya, saya lihat tuh banyak sekarang yang pakai LPWA tuh alasannya itu. Bayangin salah satu sudut pandang ya, ada banyak sudut pandang. 30 lead sama 100 lead, secara logika, kita pebisnis pasti mau 100 lead lah gitu. Logika simple ya. 100 sama 30 ya mending 30 walaupun masih lead, belum transaksi, belum closing gitu. Ya mau 100 lead lah gitu. Itu satu sudut pandang. Sudut pandang kedua itu mikir yang tadi itu, oh leads-nya nggak penting, lihat closingannya dong. Nah CTWA itu karena dia langsung, karena modelnya kan begini ya, saya balik sedikit, kan langsung ya, pasti nggak banyak yang drop gitu. Jadi banyak ya mungkin bahasanya tuh ada lead sampahnya juga ya, ada lead berkualitasnya nyampur semua tuh. Nah kalau di landing page mungkin udah ke filter, jadi yang lead sampahnya aduh panjang landing page, emang udah nggak niat beli kok, ya udah dia nggak akan ke WhatsApp gitu. Nah akhirnya
banyak yang ngelihat, oh nggak penting sebenarnya jumlah leads-nya, yang penting itu yang nanti yang masuk ke ujung-ujungnya berapa gitu. Nanti dihitung lah, oh closing rate-nya berapa. Kalau closing rate-nya misalkan yang CTA PWA 50%, berarti 15 yang jadi closing gitu. Kalau yang bawah 15%, 15 loh sama gitu. Nah, ada sudut pandang kayak gitu, ya udah yang nggak penting jumlah leads berapa, yang penting closingannya berapa, karena yang jadi cuan kan closingan gitu. Itu sudut pandangnya lagi. Ada juga sudut pandangnya gini, sudut pandang ketiga nih misalkan, sama-sama 15 closingannya, tapi saya milih yang A deh. Kenapa yang milih yang A? Leadnya cuma 30, CS saya lebih sedikit dong yang dibutuhin untuk melayani 30 leads, untuk ngebalas 30 lead dibandingin 100 lead. Jadi CS cost-nya, biaya CS lebih murah yang A, saya pilih yang A gitu. Tapi ada juga sudut pandangnya yang 30 lead sama 100 lead. Oh, saya pede kok, CS saya tuh bagus. 100 lead itu nggak apa-apa sekarang dia jadi lead sampah. Tapi besok saya bisa yakinin dia karena CS saya jago banget. Saya yakinin dia sehingga dia bisa yang dari lead sampah jadi lead berharga karena saya punya teknik CS yang bagus dan segala macam gitu. Ada banyak sudut pandangnya ya. Jadi saya nggak akan kasih jawabannya karena emang nggak ada jawabannya. Lebih ke perspektif biar kita mikir bareng-bareng. Bisa pilih A, bisa B, tergantung bisnis kita, tergantung CS kita seperti apa, tergantung fokus kita seperti apa. Tadi ada sudut pandang, saya udah kasih beberapa sudut pandang ya. Intinya itu, kalau saya lihat di market sekarang nih rata-rata ya, mungkin 80% lebih itu pakainya CTA PWA dengan alasan yang tadi Mas Benny dan Mas Akmal udah jelasin gitu. Tapi ada juga tuh yang pakai CTWA. Nah, mereka punya alasan sendiri juga karena CTWA leads-nya lebih banyak, nggak apa-apa CS saya berkorban dulu, tapi mungkin CRM saya cukup pede nih dengan CS saya walaupun ada lead sampah, nanti CS saya punya teknik tertentu untuk mengubah lead sampah ini jadi lead berkualitas gitu. Nah, ada macam-macam lah ya alasannya. Jadi nggak ada benar salah, ini lebih ke mindset aja, lebih ke sudut pandangnya aja dan selama dilakuin benar ya dua-duanya bisa kita optimasi. Nah, di situ pentingnya cara nge-manage lead, cara nge-manage CS, dan segala macam gitu. Jadi, nggak ada jawabannya buat yang nanya, jadi lebih ke biar kita mikir bareng-bareng aja. Ada yang pilih A dan berhasil, oke. Ada yang pilih cara B dan berhasil, itu juga oke. Gitu. Oke, saya lanjut. Jadi, dua yang tadi mau dicatat, nanti kita bisa kasih tools gratis. Nah, tadi saya ngomong iklannya terus masuk ke WhatsApp ya. Nah, kalau udah masuk ke WhatsApp, itu ada beberapa best practice lah ya untuk WhatsApp channel. Mungkin saya masih general nih insight-nya. Nanti Mas Agung setelah saya mungkin lebih dalam lagi soal ngebangun loyalty, ngebangun repeat order yang sering gitu. Nah, saya mungkin lebih general. Jadi transparansi biasanya kalau di WhatsApp itu kasih tahu nih user kita itu sebenarnya kan kadang ada jam juga ya CS kita kasih tahu kalau misalnya kita lagi jamnya masih lagi tutup misalkan jam 9 malam misal ya. Kita akan bales besok jam 8 pagi misalnya. Jadi ada ekspektasi yang kita kasih ke user gitu. Terus value juga, jadi pakai juga fitur-fitur yang memang ada di WhatsApp kayak katalog, tombol call to action, quick reply, dan segala macamnya. Ini mungkin dua yang minta izin untuk diperbolehkan mengirim notifikasi melalui WhatsApp. Ini agak sopan banget ya, tapi ini kalau menurut tim WhatsApp ini salah satu best practice lah yang bisa kita lakuin. Terutama kadang ada aja kan kalau kita terlalu agresif broadcast, kadang tuh dilaporin sebagai spamming, dan akhirnya kan jadi experience yang jelek juga buat user kita dan ujung-ujungnya kadang HP kita atau WhatsApp bisnis kita malah kena ban gitu. Minta feedback atau saran dari user mengenai pengalaman mereka ini juga bisa dilakuin. Biasanya kalau korporat atau yang lebih enterprise gitu mereka sering pakai ini ya. Jadi kayak bisa jadi evaluasi juga buat CS-nya dan segala macam gitu. Terus dari sisi copywriting beberapa general ya kayak sapa users dan kasih konteks bisnis kita apa sih, kita ada katalog atau apa sih, bisa lihat di mana sih produk kita apa, manfaatnya apa, udah BPOM atau belum, halal atau enggak, dan segala macam lah gitu. Jadi kasih konteks dari awal, jadi itu bisa pakai ya otomasi lah misalkan. Terus berikan pengalaman human, jadi merasa manusia dalam interaksi. Biasanya kalau kita pakai WhatsApp official, itu ada bot juga, karena itu kita mesti kasih tahu nih apakah dia lagi ngobrol sama orang atau dia ngobrol sama bot gitu. Terus pakai gambar untuk interaksi tertentu, ini bukan copywriting tapi lebih ke ya cara kita ngechat ya. Terus pakai juga tombol, nah tombol-tombol ini mungkin kalau WhatsApp bisnis biasa belum ada ya, tapi kita akan segera launch yang namanya EverPro Chat, nanti ada semacam tombol-tombol gitu, jadi mungkin experience-nya bisa lebih cepat juga untuk user kita, tapi kita nggak akan bahas itu secara detail di sini, tapi tunggu segera ada EverPro Chat namanya yang nanti insya Allah juga kita akan bisa ngasih centang hijau, anti ban dan segala macam gitu, tapi hari ini kita nggak akan fokus di sana.
hindari spamming dan scamming. Jadi apa sih spamming dan scamming? Jadi kalau kita belajar dari nomor-nomor WhatsApp bisnis yang kena ban, itu kan banyak ya, kadang tuh lagi badainya kena ban semua gitu. Yang kita pelajari 2 alasan utama biasanya kena ban itu, alasannya itu spamming sama scam. Spamming itu sebenarnya kita terlalu agresif mungkin broadcastnya terlalu sering gitu ya, jadi akhirnya dilaporin sama user. Sama yang kedua scamming. Scamming ini tuh mungkin lebih ke ekspektasi aja kita atur, misalkan nggak tahu ya, misalkan barang ukurannya seperti apa, khasiatnya seperti apa, tapi pas sampai ternyata nggak segitunya. Nah itu mungkin di awal kita cuan, tapi nanti kan user nggak mau lagi ya repeat order sama kita. Nah jadi kita hindari yang promosi atau janji atau overclaim yang terlalu berlebihan gitu. Pasti yang kayak gitu-gitu kan ada teknik marketing, tapi ya kita hindari kalau kita mau repeat order dan keberlanjutannya itu lebih bagus gitu ya. Nah, CRM-nya pastinya kumpulin database dulu, kita nggak akan bisa ngelakuin CRM kalau database-nya aja nggak ada gitu. Selain kan seni mengelola database sehingga database ini bisa ngulang-ngulang transaksi di kita, dan itu nggak perlu biaya kayak iklan lah gitu. Yang berikutnya mulai broadcast, pakai promo, banyak lah ya teknik-tekniknya gitu. Retargeting, orang yang kemarin udah niat beli tapi akhirnya entah karena lupa atau karena apa, itu kita yakinin lagi, kita retarget lagi. Oh kemarin dia mungkin concern soal apa sih ini skincare kita aman atau enggak. Nah kita jelasin lagi, ini udah BPOM, ini udah ini dan segala macam gitu. Sama cara kita memanage ordernya juga gitu. Nah CRM ini nanti detail teknik-tekniknya nanti banyak Mas Agung yang akan jelasin ya. Saya lebih in general aja gitu. Saya lanjut. Nah saya masuk ke Everpro CRM sekarang. Jadi Everpro CRM ini pasti aktivitasnya banyak di WhatsApp ya, karena kita ngomongin ini ekosistemnya adalah WhatsApp. Ini best practice di WhatsApp in general. Nah, Everpro CRM ini ngelihat ada banyak masalah yang ditemuin sama para pebisnis gitu, para seller. Kan di Everpro kita selalu gitu ya, kita nyari masalah, terus kita nyari teknologi, kita kawinin gimana caranya teknologi kita bisa memecahkan masalah-masalah ini gitu. Dan kita selalu turunlah ke lapangan ya, cari tahu masalah baru apa lagi gitu. Karena kan dinamis terus ya, ada aja isu baru, ada aja teknik baru dan segala macam gitu. Nah sebenarnya kita nemuin beberapa, minimal ada 3 isu ini nih dari teman-teman pebisnis yang kita temuin, yang kita mau bantu pakai teknologi gitu. Yang pertama itu tingkat RTS ya, return to seller ya kalau nggak salah ya. Jadi karena kebanyakan kan COD gitu, jadi pas dikirim ternyata balik gitu. Nah kita kan mikir ya apa nih, pastinya secara teknik marketing, CS, teknik CS dan segala macam ada cara untuk menurunkan ini gitu ya. Itu ada banyak kelas-kelasnya juga, tapi dari sisi Everpro kita pengen bikin teknologi yang bisa ngebantu menurunkan RTS tadi gitu, karena kita kuatnya juga di teknologi nih. Nah yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas dari resource kita gitu. Jadi jam kerjanya CS itu kan sangat berharga ya, jadi kayak produktivitasnya sangat berharga, maka kita juga lagi-lagi kita bikin teknologi gimana caranya produktivitasnya meningkat gitu. Nah yang terakhir pasti ngomongin cuan gitu. Pebisnis pastilah tujuan akhirnya adalah memaksimalkan cuan kita dengan biaya semurah-murahnya. Nah kita cari tahu nih gimana CRM ini bisa ngebantu itu gitu. Tadi judulnya kan dia iklan mahal tapi tetap profit gitu, tetap cuan. Nah caranya ya 3 ini kita optimasi gitu. Jadi kita nggak hanya bergantung sama biaya iklan gitu. Nanti di belakang ada sesi brainstorming lagi. Nah dari yang 3 ini gimana sih cara kita memecahkan itu? Pasti kita nanya dulu kenapa sih RTS-nya tinggi. Nah kita nemu nih beberapa hal yang kayaknya bisa nih kita pecahkan pakai teknologi gitu. Yang pertama itu customer-nya lupa pernah mesen barang gitu. Kan ada kejadian, saya pernah lihat tuh video-video viral di TikTok, di IG Reels gitu ya, yang ibu-ibu dia lupa kalau mesen barang, atau kadang duit saya belum ada gitu, saya belum siapin duit gitu, kayak gitu. Nah itu terjadi karena kadang lupa mesen barang, terus dia tidak terinfo terkait proses pengiriman. Tiba-tiba hari ini udah sampai, padahal dia ngiranya, padahal gajiannya mungkin 3 hari lagi gitu, duitnya belum ada, nanti RTS lagi gitu. Customer tidak ada di alamat, sedangkan di luar kota, karena dia nggak tahu kalau hari ini akan dikirim, jadi dia nggak siap-siap. Padahal kalau dia tahu kan dia bisa siap-siap, dia ya nitip duit sama keluarga di rumah misalkan, karena dia udah tahu hari ini gitu. Jadi itu kan bisa ngurangin RTS ya. Terus yang terakhir, kurir salah atau tidak tahu alamat gitu. Nah semua masalah ini tuh sebenarnya bisa kita pecahkan kalau kita punya teknologi yang bisa mengupdate si user kita, si customer kita, ya pakai WhatsApp channel tadi. Nah itu kita bisa lakukan pakai Everpro CRM. Jadi kita update tuh status ordernya. Order Anda sudah sampai Bandung, order Anda sudah dikirim, order Anda akan sampai besok dan segala macam gitu.
Nah, kalau teman-teman pakai Everpro CRM, itu semua bisa diupdate dan itu uh, hasilnya adalah angka RTS-nya insya Allah turun gitu. Ini masalah pertama yang kita coba selesaikan dengan produk CRM kita, dan kita fitur-fitur pun kita terus tambah karena kita terus datang ke lapangan. Kemarin ada Everpro tour di Java gitu, kita lihat lagi apa sih masalah-masalah yang baru, dan setiap nemu masalah kita pasti kasih feedback ke tim teknologi kita dan mereka akan buat fitur-fiturnya untuk memecahkan itu gitu. Yang kedua, pesanan semakin bertambah tapi jumlah resource tetap sama. Tadi saya bilang CS cost, biaya CS ini kan penting untuk dioperasi ya. CS perlu handle lebih banyak customer dari waktu ke waktu. CS perlu banyak cek data untuk menjawab pertanyaan user, ganti-ganti device untuk cek data atau menjawab user gitu. Intinya banyak waktu dia yang akhirnya habis untuk hal-hal manual gitu. Nah, di Everpro CRM kita juga tahu isu ini, kita pahami, kita bangun teknologinya, akhirnya ada solusi-solusi kayak ada custom keyboard gitu, dan solusi-solusi lainnya untuk manage si produktivitas dari CS tadi, sehingga bisa lebih produktif dan lebih cuan ujung-ujungnya gitu ya. Nomor 3, maksimalkan data customer untuk menghasilkan cuan gitu. Selama ini kita kan mungkin yang kita optimisasi adalah iklannya. Oh, teknik iklan A, teknik iklan B, CPR jadi murah dan segala macam. Bagus, tapi sebenarnya pun kita bisa manfaatin data pelanggan kita. Jadi iklan itu kan satu cara untuk dapat pelanggan. Cara lainnya ya bisa melalui CRM gitu. Jadi kumpulkan data pelanggan di satu tempat, retargeting lagi user kita berdasarkan historical data, datangkan order tanpa iklan gitu ya. Iklan penting, tapi juga ada cara lain untuk dapat transaksi juga tanpa iklan sebetulnya. Itu kalau itu digabung itu hasilnya jauh lebih bagus gitu. Mengetahui customers dengan relasi yang intens gitu. Jadi ini beberapa hal yang kita lihat masalahnya, akhirnya kita bangunlah Everpro CRM ini, gimana caranya bisa broadcast, bisa retargeting, bisa ingetin lagi user untuk beli lagi produk kita gitu, untuk engage lagi sama kita ngobrol. Nah, ini udah hampir selesai sesi saya mau brainstorm lagi nih. Pertanyaannya gampang banget yang ini. Manakah yang ini nggak usah dijawab, nggak usah open mic dulu, di komen aja. Manakah yang lebih untung di antara dua skenario berikut? Ngiklan CPR-nya 30.000 sama ngiklan CPR-nya 40.000. Mana yang lebih enak? Mau komen silakan komen aja, A atau B. Oke, B lebih enak, lebih suka kalau CPR-nya 40.000 ya. Oke, ada yang B, ada yang A. Oke, setelah ini nanti kita akan buka. Oke, ada yang A, ada yang B lah intinya. Ya kalau saya lihat sih gampang aja ya, pasti CPR kita mau yang murah kan. Anggaplah definisi CPR-nya sama ya. Jadi kayak sama-sama purchase gitu, sama-sama ya kalau conversation mungkin di bawah 10.000 pasti. Ini anggaplah ini purchase gitu. Pasti yang A gitu. Tapi pertanyaannya saya lanjutin lagi, saya perpanjang sedikit. Manakah yang lebih untung di antara dua skenario berikut dalam 2 bulan? Jadi dalam 2 bulan orang iklan CPR 30.000 sama yang 40.000 nih kira-kira lebih cuan siapa nih gitu. Nah, ini boleh silakan yang mau open mic, silakan angkat tangan. Silakan jelasin dulu. Ini juga sama ya, kita akan kasih Everpro CRM gratis 1 bulan untuk yang mau open mic dan jelasin alasannya kenapa pilih A atau kenapa pilih B. Mas Ini udah banyak Awaludin tadi udah raise hand tuh. Oh ini Oke. Mas Firman Maulana. Mas Firman silakan Mas. Boleh Mas Firman silakan. Kalau yang A Mas. Kenapa tuh Mas? Ya karena kalau misalkan dalam 2 bulan kan udah ketahuan, jadi itu lebih murah CPR-nya lebih hemat 10.000 kan. Oke. Ada lagi penjelasan lebih lanjutnya Mas? Kan tapi dalam 2 bulan kan bisa ada repeat order dan segala macam gitu. Ya karena data yang ditampilkan hanya CPR aja, jadi saya untuk menganalisa data yang ada ya berarti CPR 30.000 lebih murah gitu kan. Okay. Kalau misalkan repeat order dan lain-lain kan itu data yang akan muncul ketika nanti kita udah ngelihat datanya di lapangan kan. Kalau di soalnya kan cuma ada di doang. Ya siap, mantap Mas Firman. Oke, udah ya. Benar, sebenarnya ini kurang lebih gitu ya jawabannya. Sebenarnya lagi-lagi tujuan pertanyaan ini bukan untuk cari jawabannya A atau B, tapi sebenarnya lebih ke kita pikir bareng-bareng gitu ya. Ini asumsinya RTS sama, biaya CS sama, margin produk sama, dan lain-lain sama ya. Pastinya kalau A sama B kita pilih A, kalau semuanya sama.
RTS-nya sama, CS manajemennya sama, marginnya sama gitu. Nah, sebenarnya poinnya yang tadi Mas Firman bilang, kalau variabel lainnya sama, ya pastilah lebih murah, lebih bagus gitu. Itu matematik simple gitu kan. Tapi di sini tujuan saya mengasih opsi ini karena saya mau ngeliat berikutnya ada ilustrasi nih. Kan judul kita apa? Walaupun iklan mahal, tapi bisa lebih cuan gitu. Pertanyaannya, orang B bisa nggak lebih cuan dari orang A? Bisa, ujung-ujungnya dia bisa lebih cuan. Nah, kalau apa? Kan ada faktor lain tadi, ada RTS. RTS-nya sama, misalkan seri. RTS-nya sama-sama sekian persen. APP-nya atau marginnya sama. Biaya CS-nya sama, biaya lain-lainnya sama gitu. Nah, kan seri semua tuh. Sedangkan biaya yang iklan kalah. Gimana caranya si B lebih untung? Itu pakai CRM. Sesuai judul kita kali ini. Walaupun iklannya lebih mahal, tapi ujung-ujungnya bisa lebih cuan. Loh, caranya gimana? Saya kasih ilustrasi. Nah, tadi yang benar yang Mas Firman bilang, kalau data berikutnya ada, baru nih. Misal, si A sama si B. Si B udah kalah nih, jadi di hari pertama dia ngiklan gitu. Lagi-lagi ya, ini RTS dan lain-lain sama ya, yang di luar marketing gitu ya. Iklannya satu, yang si B ini 40.000 gitu. Margin produknya misalkan 50.000, ini biar simple aja ya. Nah, setelah 30 hari, misalkan produk ini tuh emang cycle-nya itu 30 hari, jadi dia akan nyari customer sini lagi. Ini misalkan satu customer sih misalkan. Si A karena jago ngiklan lagi, dapat lagi customer sini, tapi biaya CPR-nya lebih murah, 25.000. 30 hari kemudian dia nargetin lagi user ini, karena emang user ini udah suka produknya, dia bayar lagi 25.000, CPR-nya bagus. Gitu. Si B, di awal dia kalah 40.000, lebih mahal gitu, tapi karena dia menerapkan CRM-nya nol secara biaya, ya pasti ada biaya kayak subscribe tuh, ya, tapi kan itu biaya segitu bisa untuk banyak user gitu, untuk ratusan ribu kalau kita punya pelanggan segitu. Itu dia biaya untuk akuisisi jadi nol. Terus 30 hari kemudian dia pakai teknik CRM lagi untuk user yang sama ya, ini kita ngomongin ya. Nol lagi, tapi dia dapat margin 50 gitu. Nah, di ujungnya setelah 2 bulan, si A itu total biaya jadi 80.000 ya. Marginnya 150.000, 3 kali order, profitnya itu 70.000. Ini anggap yang RTS dan lain-lain, marginnya udah bersih ya, RTS dan lain-lain kita nggak hitung. Nah, yang bawah itu total marginnya sama 150.000 karena 3 kali pembelian, tapi total biaya dia cuma 40.000, dia cukup ngiklan sekali, tapi 2 kalinya itu dia gratis membuat user ini transaksi itu. Nah, ujung-ujungnya lebih profit mana si B? Si B lebih profit karena apa? Bukan karena CPR lebih bagus, tapi karena dia berhasil menerapkan CRM dengan efektif gitu. Nah, ini ini adalah ilustrasi yang menjawab judul kita hari ini. Iklannya mahal, tapi saya bisa kok secara long term, secara lihat saya sekarang kalah, saya biaya iklan saya lebih mahal, tapi 2 bulan lagi kita lihat profit saya lebih tebal gitu. Gimana dia mencapai itu dengan CRM yang bagus gitu. Nah, teknik-teknik CRM-nya lebih detail. Satu, nanti teman-teman bisa explore Everpro CRM kita, solusi kita kurang lebih yang di solve itu 3 problem yang tadi di sini. Selain itu teknik-teknik lain nanti Mas Agung akan ceritain gitu. Nah, ini 2 slide terakhir saya, tapi sebelum situ saya mau klarifikasi dulu, nanti jangan sampai nanti teman-teman bilang setelah ini, wah CPR 40.000 sama 30.000 sama aja, oh CPR 40.000 lebih bagus. Bukan itu pesan moralnya ya, nanti saya dibilang sesat, jadi CPR 30 sama 40 sama aja, 40 malah lebih cuan. Bukan itu pesan moralnya, lagi-lagi pesan moralnya adalah pastinya kita mau CPR semurah mungkin, tapi CPR bukan satu-satunya aspek yang mempengaruhi profit kita, itu cuan kita. Ada faktor CRM juga di 30 hari berikutnya, 2 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya yang juga mempengaruhi profitability kita secara umum gitu. Jadi CPR penting, serendah-rendahnya pasti kita pengen, tapi juga ada CRM yang nggak kalah penting. Nah, di sini saya kasih ilustrasi sepenting apa CRM sehingga orang yang CPR-nya lebih mahal pun bisa kok profit ujung-ujungnya lebih menang gitu. Jadi CPR-nya lebih mahal aja dia bisa ujung-ujungnya profit, apalagi kalau CPR-nya murah gitu. Itu pesan moralnya sebenarnya. Jadi CRM itu bisa membantu kita. Gitu sih. Nah, saya lanjut aja. Ini contoh sederhana aja. Ini pengalaman saya pribadi. Kemarin hari Sabtu saya dapat WhatsApp. Menurut saya ini dia menerapkan CRM nih. Kalau teman-teman tahu BigQuick ya, itu tempat bengkel servis mobil. Kebetulan 3 bulan lalu saya memang servis mobil di sana. Nah, saya pribadi ya, saya tuh suka lupa servis mobil, servis motor tuh kadang kan harus 3 bulan sekali. Dan saya lupa tuh kadang, aduh nyatet di mana ya hari ini udah servis gitu. Jadi kadang saya nggak tahu, kadang telat, udah 6 bulan belum servis gitu. Kadang kecepatan, udah servis belum ya? Padahal mungkin belum gitu. Nah, si BigQuick ini tahu nih, kalau mobil itu secara umum mungkin
harus diperiksa setiap 3 bulan sekali gitu. Nah dia pas banget tuh, ternyata saya hitung tuh emang hari Sabtu kemarin tuh 3 bulan dari terakhir saya ngecek mobil di sana. Nah itu kan sebenarnya aktivitas CRM yang sederhana ya, jadi dia ngingetin saya untuk rutin setiap 3 bulan gitu, dan saya jadi mikir, oh iya ini Be Quick aja deh daripada mungkin saya langsung ke bengkel yang lain gitu. Dan pas momen ini saya kebantu juga karena saya jadi monitor, oh ini udah 3 bulan ya ternyata gitu, daripada saya harus nyatet sendiri. Nah ini contoh aktivitas CRM yang dilakukan oleh si Be Quick ini. Nah teman-teman bisa ngelakuin itu juga di bisnis teman-teman, terutama untuk produk-produk yang mungkin bahasanya consumables gitu, pasti ada cycle-nya. Misalkan minuman itu mungkin ya satu bulan habis gitu, atau apalagi misalkan produk obat atau apa biasanya diestimasi mungkin 3 bulan habis dan segala macam gitu. Ini contoh nyata, kebetulan saya Sabtu kemarin dapat, ya saya screenshot aja gitu. Mungkin teman-teman nanya kok ada tombol mau gratis cek, tidak mau makasih gini, emang di WhatsApp bisa gitu. Nah memang kalau WhatsApp biasa nggak bisa, WhatsApp bisnis itu nggak bisa ya. Ini harus pakai WhatsApp official yang ada centang hijaunya dan segala macam. Nah Everpro akan nge-launch produk ini segera ya, tapi itu topik terpisah lah. Nanti kita akan punya, nanti akan bisa tuh kayak mencet-mencet tombol gitu. Tapi ditunggu aja launching dari Everpro Chat gitu. Pesan terakhirnya, Everpro CRM bisa ngebantu itu semua tadi. Teman-teman udah kebayang betapa CRM ini sangat penting ya. Iklan mahal dan segala macam, kita bisa netralisir dengan CRM yang bagus. Bisa broadcast ke segmentasi tertentu, auto broadcast status order tadi yang ngebantu RTS dan segala macam. Custom keyboard, jadi keyboardnya kita bisa custom sesuaikan untuk label-label tertentu, bisa ngebantu productivity dari CS, dan kita punya customer database dan insight juga akhirnya. Sekian dari saya, nanti teman-teman dicatat aja tadi 3 orang ya yang sudah open mic, nanti kita kasih Everpro CRM gratis gitu. Sekian dari saya Mbak Regita, saya oper ke Mbak Regita lagi. Thank you. Oke, makasih banyak Mas Ganda atas insight-insightnya nih ya dari optimasi WhatsApp tadi. Nah, kita bakalan lanjut nih ke bintang tamu yang paling utama adalah CRM. Jadi teman-teman di sini juga harus perhatiin banget nih CRM gimana sih untuk mengelola data pelanggan. Ngerasa aduh iklan lagi nggak ada nih budgetnya. Nah, bisa diputar balikin, gunainlah si database ini untuk ngasilin cuan lagi gitu ya. Nah, Om Agung, udah siap Om Agung? Kita panggil hodamnya Om Agung dulu nih. Nah, kan langsung tes mic. Ya. Semangat banget ya dilihat-lihat Om Agung nih. Iya. Om Agung, boleh langsung diinformasikan aja gimana sih caranya untuk bedah data pelanggan dan jadiin data pelanggan ini cuan gitu ya lewat CRM. Cus, langsung aja kita pindahin ke Om Agung. Oke, halo teman-teman semuanya. Wah, senang sekali malam ini bisa sharing ya ke teman-teman semuanya. Mbak Regita, boleh nih dibantu untuk slide-nya, untuk present-nya. Oke, sebentar Om Agung. Oke, sebentar. Iya. Terima kasih nih Mas Ganda. Aku buka dulu. Iya benar. Terima kasih Mas Ganda untuk materinya, itu keren banget ya. Karena memang saat ini kalau dilihat teman-teman yang mulai CRM itu kayak udah apa ya, bahasanya tuh memang kita tuh kalau melihat ya fenomena orang jualan lah ya, dari dulu itu kalau kita misalnya pergi ke toko material gitu ya, kita datang ke sana terus kita ketemu nih sama si koko-kokonya gitu. Nah, koko-kokonya itu biasanya ngobrol dulu sama kita. Terus apalagi kalau misalkan kita udah kenal tuh, lama-kelamaan bakalan kita tuh ya jadi kayak pelanggan loyal dia. Dan biasanya orang itu yang offline aja mencoba gitu ya untuk menjadikan orang itu loyal gitu. Nah, jadi memang kalau dilihat ini CRM ini sebenarnya bukan barang baru di dunia online ya. Tapi sebelum-sebelumnya juga ya orang tujuan membuka bisnis ya mencari yang namanya pelanggan yang loyal. Kenapa? Karena pelanggan loyal itu kalau di offline sendiri ya, kayak misalnya satu, supaya dia beli lagi atau datang lagi ke toko dia. Lalu yang kedua, seandainya ada temennya atau orang lain bertanya tentang barang yang dia jual, maka direkomendasikan oleh si orang tersebut. Nah, itu kenapa kalau kita melihat khususnya toko-toko yang sekarang yang dulu-dulu lah di offline itu, ya apalagi orang tua kita gitu ya. Kalau biasanya kalau belanja tuh, oh kesana aja nih,
Papa kenal nih sama orang yang punya toko gitu. Nah, itu sebenarnya udah bagian dari CRM yang udah dilakukan secara offline. Nah, makanya di sini kita teman-teman mau bahas tentang gimana sih agar pelanggan lebih loyal. Oke, first slide. Next. Oke, kenapa sih kita perlu membuat yang namanya pelanggan itu loyal? Nah, kalau di online ya, tentunya ini cuma 2 ya, mainly itu 2. Sebenarnya banyak ya, kenapa kita harus membuat pelanggan loyal, tapi 2 inilah yang selama ini tuh biasanya kita fokusin. Yang pertama adalah repeat order, itu membuat pelanggan untuk membeli terus-menerus dan mempertahankan agar tidak pindah ke kompetitor. Lalu yang kedua, yaitu mengurangi biaya akuisisi, ya, agar biaya untuk mengakuisisi pelanggan dari iklan atau promosi itu bisa turun. Nah, kalau dilihat ya, saat ini tuh memang yang namanya iklan itu iklan itu kita nggak bisa lagi kayak berharap, oke, kalau setiap kali kita beriklan, itu pandangannya itu jangan cuman closing gitu. Nah, tapi bisa nggak ya closing berkali-kali? Nah, itu pandangan kenapa sekarang ini iklan mahal ya. Iklan mahal, tapi kalau bisa orang repeat order. Nah, itu cara berpikirnya. Nah, ada satu case tadi yang menurut saya agak menarik nih untuk dibahas sedikit. Saya punya teman ya, dia di salah satu startup. Saya ngelihat, saya nanya sama dia, biasanya kalau beriklan berapa sih per CPR-nya gitu, ataupun biasanya satu result itu biasanya berapa gitu. Dia bilang ke saya tuh 150.000. Saya lihat, wah tinggi banget tuh kalau 150.000 gitu. Sementara kita yang imers main ya paling tinggi ya 30.000, 40.000 tuh udah merasa mahal gitu ya. Nah, ternyata teman-teman, walaupun mereka ngeluarin yang 150.000, tapi orang yang sudah memakai aplikasi mereka ataupun memakai yang namanya service mereka, ya itu membayar lebih banyak. Jadi istilahnya closingnya juga nggak cuma 1 kali gitu, tapi berkali-kali. Nah, itu kenapa mereka itu walaupun mahal ya dari dulu ya, dari awal-awal 2000 awal-awal pandemi pun mereka tetap ya namanya beriklan itu mahal. Atau teman-teman mungkin di sini punya teman-teman yang punya brand misalnya. Nah, kalau orang brand itu coba lihat ya, kalau secara iklan itu biasanya brand itu nggak maksudnya bukan menarik banget, bukan, tapi ibaratnya itu kayak cuman foto doang yang kelihatannya tuh kalau seandainya kita nih sebagai imers mau ngiklan, wah ini kayaknya nggak bakalan winning nih. Nah, tapi ternyata di balik itu ya, di balik itu semua brand itu rata-rata itu memang punya pemikiran, yaitu iklan itu hanya untuk mendatangkan orang. Nah, sementara kalau penjualan itu ada di pengolahan si pelanggannya tadi. Nah, jadi memang 2 hal ini ya, ini adalah hal yang paling menurut saya paling penting ya di semua bisnis itu, yaitu bagaimana caranya mengakuisisi dengan harga yang murah ya, yang mana setiap orang satu akuisisi itu ya kalau bisa ordernya berkali-kali. Oke, next Mbak. Oke, kalau kita ngomongin yang namanya pelanggan loyal, ini banyak sekali mungkin ya, gambaran orang itu mungkin bisa beda-beda. Yang namanya pelanggan loyal itu yang gimana? Apakah dia loyal itu dikasih harga mahal dia beli, atau dia loyal itu ya kalau misalkan udah beli sekali dia beli lagi, atau seperti apa? Nah, memang banyak sekali pemikiran-pemikiran tentang pelanggan loyal. Tapi sebenarnya pelanggan loyal itu adalah pelanggan yang memang bisa dibilang bukan hanya pelanggan tetap, tapi memang setelah dia membeli dari kita, dia akan mereferensikan ketika dia melihat ya satu masalah, itu dia mengkoneksikan masalah itu ke kita karena kita yang punya solusinya. Jadi contohnya tadi kayak toko material. Setiap misalkan dia mau beli material, dia langsung teringat dengan toko si A tadi. Atau dia ketika ada orang tanya gitu, aku mau beli material ini, di mana ya? Nah, dia akan merekomendasikan si toko material yang tadi. Nah, itu adalah gambaran sebenarnya pelanggan loyal. Nah, tapi membuat pelanggan loyal ini agak berbeda dengan
cara kita beriklan ataupun mengkonversikan. Karena loyal ini sebetulnya ada beberapa problem yang menurut saya itu ya di satu teman-teman ini udah saya rasakan juga sebelumnya, tapi ya kebanyakan teman-teman itu biasanya ada di kelima hal ini. Yang pertama adalah persaingan ketat, yang kedua komunikasi yang kurang baik ya, lalu ketiga CS yang kurang handal, yang keempat punya program loyalty tapi tidak efektif, dan yang kelima itu tidak bisa mengukur dan melacak pelanggan. Oke, saya akan jelasin ini satu persatu dulu. Yang pertama yaitu persaingan ketat. Next, Mbak. Nah, persaingan ketat. Kalau kita ngomongin yang namanya persaingan ketat ya, saat ini memang udah nggak bisa dipungkiri ya. Ini udah zamannya online, semua orang jualan online, apapun yang kita jual itu ada yang jual ya. Semua produknya juga mirip-mirip gitu. Nah, kompetitor itu semakin banyak. Jadi nggak sulit menemukan solusi yang sama dengan apa yang kita tawarkan. Jadi tuntutan jualan saat ini itu bukan hanya memberikan solusi aja lewat produk yang kita jual, tapi harus menjadi top of mind ketika orang ngomongin masalah dan solusinya. Jadi kompetitor dengan semakin banyaknya kompetitor, tentunya kita harus memahami bahwasannya satu, gimana sih caranya kalau kita itu ya walaupun maksudnya sudah punya solusi, walaupun produk kita lebih bagus kah, ataupun produk kita itu lebih bermutu, tapi kalau misalkan kita itu nggak bisa jadi top of mind, itu udah sulit gitu untuk bersaing. Lalu kedua, itu adalah repurchase itu harus ataupun wajib untuk berkali-kali baru untung. Nah, keuntungan saat ini itu marginnya memang tipis-tipis. Kita lihatlah di marketplace, di TikTok Shop gitu ya, itu harga itu udah banting-bantingan gitu. Sehingga pembelian satuan itu udah ya artinya kurang gitu marginnya untuk menutupi biaya-biaya kita, khususnya biaya operasional kita. Jadi wajiblah minimal beli 2 kali untuk menutup biaya akuisisi dan promosi kita. Nah, jadi ini 2 hal yang menurut saya itu paling penting. Nah, teman-teman yang mungkin di sini sebelumnya immerse gitu ya, ini ada satu hal yang menurut saya itu ada mindset yang saat ini tuh perlu diperbaiki, yaitu stop untuk jadi hit and run lagi. Ya, yang hit and run itu apa? Banyak tuh seller yang hit and run. Jadi kayak ngiklan, udah yang penting udah dibeli, udah kita cuma ngukur ya nggak perlu di-maintain lagi. Ya, yang penting iklan aja, ya udah pakai teknik-teknik selling dan ya udah ngukurnya dari sales saja. Jadi misalkan saya ngiklannya 10 juta, nah dapatnya misalkan 15 juta, berarti saya ada keuntungan 5 juta. Nah, stop kayak gitu. Karena kalau kita menghitungnya dari situ, itu zaman sekarang ini udah nggak seperti itu. Kenapa? Karena ya tadi itu kompetitor yang udah banyak, ya. Lalu kedua marginnya udah tipis. Jadi untuk istilahnya untuk bersaing ya di persaingan yang saat ini sangat ketat, itu perlu banget untuk punya mindset, oh saya tuh harus bisa menjual berkali-kali, saya itu harus bisa berbeda dari kompetitor saya gitu. Jadi saya itu harus menjadi orang yang lebih baik ataupun memposisikan diri saya itu sebagai solusi dan memiliki hubungan baik dengan pelanggan saya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Mbak, ya next. Komunikasi dengan pelanggan. Nah, ini banyak sekali orang yang terjun ke yang namanya CRM, itu tidak memahami komunikasi dengan pelanggan. Memahami dalam artian apa? Jadi kalau kita ngomongin CRM, itu kita membuat yang namanya lingkaran komunikasi. Ya. Jadi lingkaran komunikasi ini yang sebenarnya yang harus kita ciptakan ke pelanggan kita. Ya, pertama, mungkin teman-teman udah pernah yang namanya mendengar yang namanya follow up pembelian ya, dimana kalau misalkan ada orang ya, kita iklan CTWA, terus ada yang WA, terus kita tanya, terus bertanya, terus kita udah kasih harga dan lain-lain ya, tiba-tiba dia dikasih harga nggak bales lagi gitu. Nah, ujung-ujungnya ya namanya kita tuh harus namanya buat yang namanya follow up pembelian, sehingga follow up pembelian ini berseri teman-teman. Jadi
hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, ataupun hari pertama apa, hari ketiga apa, hari kelima apa. Jadi di selang-selang 2 hari, ada juga yang selang-selangnya 3 hari. Jadi supaya orang itu nggak merasa bahwasannya wah diburu-buru terus gitu. Nah, lalu ada yang namanya follow up promosi. Jadi kita itu sekarang ya orang Indonesia itu kalau membeli sesuatu itu wajib yang namanya ada promonya, ada diskonnya. Kalau nggak mau beli. Nah, jadi ini ibarat kata nih kayak kita lihat di TikTok Shop. Kenapa sih orang rame-rame ke TikTok Shop gitu ya? Yang pertama memang di TikTok Shop itu yang membuat orang langsung membeli. Ya, kalau kita ngelihat live-nya Kohcun ataupun live-nya seller, itu karena adanya promosi. Nah, di sini ini sama dengan kita tuh wajib banget ya yang namanya punya promo-promo ya. Jadi memang yaitu tadi kembali tadi ke slide sebelumnya, yaitu sekarang itu memang margin kita tuh nah ini tipis gitu, tipis. Jadi wajib beli berkali-kali baru untung. Kenapa? Ya itu tadi kita ada budget untuk promosi sehingga mengurangi lagi yang namanya margin kita. Oke, kembali Mbak. Nah, sehingga ketika kita punya promo-promo tadi, nah ini harus kita follow up ya. Buat follow up-nya ada yang istilahnya bulanan, ada yang tanggal kembar ataupun potongan harga atau paket-paket khusus ya. Lalu yang ketiga itu adalah komunikasi tentang knowledge. Jadi istilahnya sebenarnya buat broadcast info-info seputar produk ya. Jadi ini bukan tentang produk aja yang kita share ke dia. Jadi misalkan nih produk beauty ya, beauty care misalnya untuk mencerahkan kulit, maka kita juga bisa sharing ya ke dia tentang dokter kita, misalkan kita punya dokter gitu ya. Dokter kita itu baru meneliti ternyata orang Indonesia itu lebih cocok menggunakan bahan aktif alpha-arbutin dibandingkan bahan aktif si niacinamide, karena niacinamide itu khusus untuk yang berminyak, untuk yang kering. Nah, sementara orang Indonesia itu wajahnya berminyak. Nah, itu hal-hal itu ya kita bisa buat komunikasi secara knowledge gitu. Lalu ada follow up informasi, yaitu follow up yang tentang news ataupun seputar toko kita ya. Misalnya kita baru mendapatkan penghargaan, baru yang namanya dapat sertifikasi halal. Nah, itu bisa kita informasikan juga ke pelanggan kita. Ya, tapi jangan lupa ya, ini semua harus digabung dengan yang namanya promo-promo, karena memang di situ sebenarnya kunci salah satu untuk orang langsung take action ataupun membeli. Lalu ada follow up customer service ya, di mana follow up ini ya yang berhubungan dengan komplain. Nah, ini juga saya istilahnya banyak orang yang nggak fokus juga untuk ini ya. Kadang ada yang komplain, ya udahlah dia komplain satu berarti kita gagal satu gitu. Nah, jangan teman-teman. Jadi ibarat kata kalau kita mau orang terus repeat order dan membeli ya kita harus bisa memfollow up komplainnya sampai dia itu merasa puas. Lalu ada beberapa hal ya kayak cancel order atau follow up saat pengiriman produk ya. Di Everpro itu juga sudah ada follow up yang namanya follow up pengiriman produk. Nah, follow up pengiriman, nah itu juga bisa kita lakukan. Nah, ini adalah follow up-nya customer service. Lalu komunikasi. Nah, komunikasi itu komunikasikanlah dengan baik ya dengan pelanggan kita, yaitu ada komunikasi dengan ucapan. Jadi setiap kali kita ngobrol tuh ada halo, selamat siang, selamat malam, atau izin gitu ya. Mbak belum ucapan ulang tahun ya. Atau ucapan minta maaf gitu apabila salah. Nah, ini penting juga nih, jangan sampai kita tuh kayak merasa terus benar gitu ya. Mungkin ada satu sisi yang mungkin kita misinformasi atau apa gitu ya yang kita lakukan. Nah, itu harus ada ucapan minta maaf ya. Lalu yang komunikasi itu harus menunjukkan care ya ataupun peduli ya. Kita harus pakai kata sambutan ya, atau tanya kabar, berikan pujian ya, tawarkan bantuan gitu ya, atau kita bisa kirim kartu ucapan. Jadi ini saya juga main di marketplace. Jadi kalau ditanya nih, marketplace kan masih nggak ada database-nya ya. Oke, kalau nggak ada database-nya, berarti kita bisa membuat semacam kartu ucapan. Jadi setiap kali orang membeli, masukin di dalam kotaknya ya, di dalam paketnya. Nanti terima kasih Anda sudah membeli ini. Kami untuk mendapatkan promo, silakan hubungi ke WA kami di sini. Nah, itu cara kalau kita mau ngedapatin yang namanya
database dari tempat di mana kita tuh nggak bisa dapat customer data gitu. Nah, jadi komunikasi dengan pelanggan ini harus disiapkan dan dipersiapkan dan dijalankan. Oke. Ini maaf ya, saya punya agak berubah nih. Sorry. Teman-teman masih kelihatan nih ininya, slide-nya? Masih Halo? kelihatan. Enggak Oh, kelihatan. masih kelihatan. Kelihatan nggak? Enggak, Oh, kelihatan ya? Di saya nggak hilang. enggak kelihatan. Udah aman? Udah aku pin nih. Nggak ada sih. Nggak ada, sebentar ya. Iya. Hilang. Nah, oke, kelihatan nih. Aman. Oke, jadi circle of communication ini yang kita harus bangun ya ketika kita ngomongin CRM. Nah, buat baiknya nih, kabar baiknya nih buat teman-teman, sebenarnya kayak follow up promosi dan contoh-contohnya lah ibaratnya seperti apa. Kalau saya bahas sekarang ini kayaknya akan menyita terlalu banyak waktu. Tapi kabar baiknya adalah nanti di grup kita ya, di grup WA, nah itu akan saya buatkan juga sesi-sesi dan saya akan share nih ke teman-teman ya, misalkan follow up pembelian itu seperti apa. Kalau misalkan dalam waktu 3 hari kata-katanya seperti apa, nah itu nanti akan ada di grup ya. Jadi kita memang karena sekarang ini waktunya agak terbatas, jadi nggak bisa langsung semuanya. Tapi kira-kira inilah dia nanti yang akan kita bahas nanti di grup. Oke, next ya Mbak. Oke, nah yang ketiga ya, problem yang ketiga biasanya itu ada masalah ya, yaitu di tim CS ya. Jadi buat teman-teman yang mau membangun CRM itu, teman-teman tuh nggak perlu takut ya sebenarnya untuk membangun yang namanya tim CS. Sebenarnya kalau e-commerce ya pada umumnya itu biasanya kan tim CS itu ya buat order dan segala macam gitu ya. Nah, kalau ada e-commerce yang lebih suka itu ya udah gue pakai LPWA supaya orang itu nggak banyak tanya jawab gitu, sehingga CS-nya hanya untuk mengurus order doang, jadi order masuk dan segala macam. Nah sebenarnya kalau kita cerita CRM itu memang kita tetap harus bangun yang namanya tim CS. Nah untuk membangun tim CS ini ya supaya handal itu ada sekitar 4 poin sebenarnya. Yang pertama itu adalah ini dasar awalnya, yaitu buat target yang smart, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, dan timely. Nah, target ini sebenarnya yang harus teman-teman pahami adalah ketika CS kita mau dibangun timnya, maka kita harus membuat target. Nah, target ini juga harus sebenarnya harus sangat-sangat relevan ya dengan kondisi ya. Jadi ibaratnya kalau dulu targetnya itu cukup misalkan satu penjualan kamu dapat 5.000 misalnya, satu penjualan kamu dapat 3.000 gitu. Nah kalau sekarang itu kita memakai sistem yang smart. Nah sistem smart ini akan saya bahas nih di video karena ini agak panjang ya. Tapi intinya adalah kita tuh tetap menetapkan misalnya dengan CS misalkan 5 orang ya, per CS itu harus bisa closing sekian, nilainya sekian, karena kita akan dan ini karena kita akan akan spending di iklan ataupun promosi dengan nilai sekian. Nah, jadi istilahnya ya kita buat target itu yang benar-benar smart ya istilahnya, yang mana CS itu bisa achieve dan CS itu nantinya juga akan terbangkitkan gitu ya, seneng gitu dengan pekerjaannya. Karena jujur aja teman-teman ya, kalau kita ngomongin CRM, ini ngomongin produk. Nah, kalau udah ngomongin produk berarti ngomongin masalah. Nah, artinya CS itu adalah orang yang selalu berhadapan dengan masalah.
Nah, itu kenapa di dalam permainan CRM ini teman-teman memang harus benar-benar tahu cara membangun gimana tim CS-nya gitu. Lalu yang kedua itu adalah lengkapi senjata CRM dan komunikasinya. Jadi buat semua kebutuhan CS untuk menjawab. Ya, kalau dulu tuh kita punya yang namanya auto text reply dan lain-lain. Tapi CS di zaman yang sekarang ya dengan adanya CRM itu orang itu nggak hanya tanya tentang produk gitu. Nah, terkadang ada misalnya nih ada orang misalnya bilang, wah ini penipuan nih. Gimana tuh ngejawabnya? Nah, tentunya biasanya kalau ada yang nanya, ini penipuan nggak sih? Biasanya CS itu membuat semacam video singkat gitu ya. Halo, harus disapa orangnya. Halo, misalkan saya sendiri deh. Halo Mas Agung, ini saya nama saya Suci, saya CS di sini. Ini beneran kok Mas, bukan penipuan gitu. Nah, saya CS yang akan menangani seluruh kebutuhannya Mas, misalnya kayak gitu. Nah, jadi memang benar-benar kita tuh harus melengkapi kebutuhan si CS tadi gitu ya. Nggak hanya dari sisi CRM-nya, tapi ya alat komunikasinya juga semuanya harus lengkap. Nah, ini kita bahas juga nanti di grup. Lalu ada sistem komisi dan achievement ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin masalah target, itu tadinya target, lalu ini adalah sistem komisi dan achievement-nya, yaitu gimana sih caranya untuk menstimulasi CS. Seandainya CS kita sedang turun gitu ya, performanya lagi nggak baik. Nah, satu hal nih sebenarnya yang paling sering terjadi adalah ketika CS itu selalu bertanya, Mas, ini nggak diiklanin ya? Atau, Mas, mana dong leads baru? Kayaknya kok saya dapatnya leads-nya dikit aja gitu. Nah, kalau teman-teman ya bertemu dengan CS seperti itu artinya kan dia itu kurang achieve sebenarnya. Nah, kenapa? Karena di case-nya saya, kalau seandainya CS itu dia biasanya bukan nanya, CS itu kebanyakan itu bukan nanya tentang berapa leads baru gitu. Biasanya mereka tahu tuh, mereka udah bisa closing misalnya di 30%, lalu nanti yang repeat misalnya di 20%, maka dia akan fokus nih setiap hari itu di 20%-nya tadi terus, sehingga nanti dia tuh meledak sendiri tuh, kayak bubble. Jadi istilahnya dia itu satu hari bisa menghandle sampai 200 sampai 300 order. Karena itu adalah orang yang repeat order. Nah, lalu yang terakhir itu adalah training CS, bagaimana caranya untuk mentraining CS. Nah, ini akan saya bahas nanti juga di grup. Tapi training CS ini sangat penting ya teman-teman ya. Kenapa? Karena memang istilahnya tuh ya CS itu makin lama itu kan mereka semakin pinter ya. Jadi training CS itu dibutuhkan juga yang pertama memang untuk transfer knowledge supaya mereka bisa closing lebih banyak gitu ya. Lalu yang kedua itu mereka harus bisa memahami bahwasannya mereka ini harus ditrain untuk cepat memahami yang namanya kebutuhan user. Nah, jadi zaman sekarang itu memang udah nggak zaman lagi hanya membeli sekali ya teman-teman. Jadi artinya gini, let's say kita cerita nih Everpro deh misalnya. Nah, Everpro kan selalu ada mengadain webinar, terus kalau misalkan ada kebutuhannya itu salesnya ada orang salesnya, terus kalau misalkan kita lagi kebingungan kita bisa langsung masuk ke grupnya. Nah, itu adalah salah satu gimana caranya orang, kenapa sih saat ini tuh orang sangat-sangat mau pakai servisnya dari Everpro ya, karena Everpro sendiri ya punya cara untuk ya supaya orang stay di bisnis ini gitu, ataupun market punya dia. Nah, yaitu salah satunya adalah dengan care gitu. Nah, untuk caring ini training butuh yang namanya training CS. Nah, ini kita akan bahas lebih deep lagi karena memang ini waktunya udah 24.1. Saya cuma dikasih 15 menit lagi kayaknya ini. Oke, jadi training CS itu penting dan itu harus terus-terusan. Terlebih lagi kalau semakin besar toko online ataupun brandnya teman-teman, itu teman-teman pasti akan menambah CS terus-menerus. Oke, next, Matt. Sampai sini kita belum tanya jawab dulu ya, Mas ya. Jadi nanti kita pas di akhir aja. Lalu yang keempat ini adalah buatlah program loyalty yang diminati. Nah, ini banyak sekali orang yang ngomong ke saya, wah, Mas, saya udah bikin kok, Mas, kayak promo, udah bikin kok yang ini dan itu gitu. Nah, sebenarnya program loyalty itu nggak sulit-sulit amat sebenarnya. Yaitu kita harus pahami tentang niche produknya,
Lalu kita lihat di berbagai channel, apa sih yang dilakukan kompetitor atau penjual sejenis untuk program loyalty. Nah, teman-teman, ini sebenarnya kalau kita ngomongin masalah program loyalty ini, teman-teman melakukan yang namanya deep analysis. Deep analysis itu gini, mungkin teman-teman di sini kurang familiar, tapi karena tadi ada yang menyebut tentang F&B ya, jadi saya juga termasuk punya cafe gitu ya, jadi saya ikut gitu ya, terus perkembangan yang ada di F&B. Jadi satu namanya Saladnyo, ini penjual salad ya. Jadi si Saladnyo ini dia jualan salad. Dari hari pertama dia menjual itu saya analisa ya. Jadi di sosial medianya dia, di Instagram dia. Jadi dari situ saya melihat, oh ternyata dia cara-cara dia supaya orang beli. Yang pertama dia melakukan giveaway, banyak sekali giveaway. Setiap hari itu giveaway 50.000 sampai bahkan 1 juta. Terus di giveaway, oke. Berarti dia melakukan yang namanya promo giveaway. Lalu yang kedua, itu selalu mengikut sertakan orang. Jadi kalau misalkan kita udah beli saladnya dan kita foto ya dengan foto saladnya dan kita tagging dia di postingan kita, maka next purchase-nya dia dapat diskon 30%. Nah, itu cara dia yang kedua. Lalu yang ketiga ya, dia itu selalu gini, selalu mencoba memberikan yang namanya kayak challenge gitu. Oke, kalau misalkan buat satu misalnya gini, challenge-nya itu kira-kira kalian makan saladnya ini pakai apa ya gitu. Jadi si salad tadi itu dikreasi-kreasiin, ada yang pakai cake, ada yang pakai ice cream, ada yang nambahin ini dan itu segala macam. Nah, artinya ya ketika kita melihat teknik-teknik seperti itu sebenarnya bisa kita asumsikan adalah sebenarnya itulah cara si saladnya tadi untuk membuat pelanggannya itu loyal ataupun membeli dari dia. Nah, jadi itulah yang harus kita coba deep analisis di bidang ataupun niche-nya produknya dari yang kita jual. Jadi kalau misalkan teman-teman jualan hijab, coba lihat nih, nggak perlu harus tanya ke CS-nya gitu ya, tapi kita cukup lihat aja di sosial medianya dia melakukan program-program apa. Nah, kalau kita mau buat yang namanya program loyalty, yang pertama itu memang kita buat yang namanya program yang konsisten. Jadi kita lihat aja nih, kalau kita masuk ke Shopee atau kita ke TikTok, promo-promonya itu ada tanggal kembar. Nah, tanggal kembar itu kan selalu ada tuh ya. 11, 22 sampai 12 juga setiap bulan pasti ada gitu. Nah, program ini adalah program yang bisa dilakukan secara konsisten secara jangka panjang. Nah, teman-teman harus punya program yang seperti ini juga kalau seandainya nanti teman-teman mau melakukan CRM. Jadi setiap tanggal kembar teman-teman ya bisa nge-broadcast yang namanya promo tadi. Lalu yang kedua, teman-teman bisa contek kompetitor. Ya, contek kompetitor ini saya rasa bukan ini harus ATM ya, jangan amati tiru plek ketiplek ya. Jadi maksudnya gitu gini. ATM apa yang dilakukan kompetitor? Kompetitor itu memang ada kompetitor besar, ada kompetitor kecil. Nah, kompetitor besar biasanya tuh memang udah lebih gila-gilaan sih, namanya ya bakar-bakaran program loyalty-nya tuh udah gila-gilaan. Tapi teman-teman harus melihat ya, maksudnya apakah itu bisa kita ATM? Kalau memang bisa kita ATM-kan dan kita buat program yang mirip, tapi mungkin nggak bakar-bakaran seperti kompetitor kita, ya udah kita bisa contek aja caranya seperti itu. Karena toh sekarang ini kalau bisa dibilang semua orang nyontek teman-teman, nggak ada yang ibaratnya itu original, itu nggak ada. Kenapa ya? Karena memang semua orang menjual produk yang hampir sama itu ya hampir semua. Jadi kalau daripada kita mikir oh harus punya ide baru, oke, punya ide baru itu bagus, mungkin menjadi yang pertama, tapi soon ataupun dalam waktu dekat pasti ada orang yang nyontek kita juga gitu ya. Akhirnya juga semua orang melakukan hal yang sama gitu. Contohnya kayak di skincare gitu ya. Kayak di skincare itu kan kalau kita lihat Mami Louise ataupun kita ngelihat si apa ya TikTok live shopper yang lain itu ya kayak mirip-mirip aja gitu. Kalau kostum itu ya udah, ini siapa yang mau nih, gue kasih harga yang paling murah yang sebelumnya kalian belum bisa beli di tempat lain nih, cuman di live gue gitu. Nah, sebenarnya ya nggak murah-murah amat juga, tapi semua orang juga melakukan hal yang sama. Jadi contek aja dulu dari kompetitor ataupun mungkin dari ide-idenya bisa dari yang bukan kompetitor kita. Nah, contek channel lain ya, yaitu
cobalah ambil misal dari promo Shopee ke WhatsApp. Jadi contohnya ya tadi itu juga ya 334455 atau promo Shopee itu apa? Dia ada kupon diskon untuk ini ya, kupon diskon gratis ongkir gitu. Nah, kenapa enggak kalau seandainya orang yang mau repeat order ya, yang tadinya belinya pakai ongkir, tapi ini ada diskon ongkir nih untuk si orang tersebut. Nah, tentunya kita harus melihat orang tersebut berada di mana, lokasinya di mana. Misalkan kayak Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini kan kalau kita ngirim produk kan bisa flat ini ya, flat ongkir ya. Jadi misalkan cuma 5.000 6.000 ya udah kita bisa membuat program loyalty khusus untuk Pulau Jawa. Kita memang untuk repeat order maka dia gratis ongkir. Nah, lalu yang terakhir tuh sebenarnya ini saya mau masukin yang flexibility itu sebenarnya bahasanya adalah fleksibel gitu. Kita harus bisa fleksibel. Jadi misalnya gini, ketika kita udah ngirim-ngirim broadcast tentang loyalty program, itu banyak sekali juga orang tuh pengennya, Mbak, pakai gini dong, kayak di merek sebelah gitu. Merek sebelah itu kalau ngasih promo yang ginian tuh dapat ininya gitu. Nah, terkadang kita tuh jangan terlalu kaku juga, teman-teman. Oh, nggak bisa tuh, itu yang sebelah kita harusnya begini, ini karena ini kita. Nah, kita tuh harus fleksibel juga ya teman-teman ya, karena zaman sekarang itu kadang orang itu membeli ya karena diskon tadi ataupun karena memang dia mendapatkan benefit yang lebih gitu. Jadi kayak misalkan jualan kalau yang cewek-cewek nih, misalnya beli skincare gitu ya, skincare kan biasanya tuh ada yang moisturizer, terus apa ya, serum dan moisturizer ya. Nah, kita kasih nih gratis misalkan sabun gitu ya, sabun cuci mukanya gitu. Nah, ya kalau di sebelah ngasih kayak gitu ya mau nggak mau kita juga coba dong gitu. Bisa nggak ya gue bikin sabun, ya udah nanti ini bisa jadi bahan promo juga. Bahwasannya sabun ini dikasih gratis. Jadi fleksibel itu ya penting juga, tapi tidak terlalu fleksibel. Jadi fleksibel itu harus dilihat dari LTV-nya ya. Jadi lifetime value-nya. Si orang ini udah belanja berapa kali atau udah beli dari kita itu udah berapa besar. Nah, tentunya nanti teman-teman pastinya kan si CS ataupun tim sales ya teman-teman pasti punya data itu kan. Oh, si orang ini udah sering beli nih. Ya udah kasih aja gitu. Tapi oh si ini nih baru 2 kali beli nih, kayaknya belum dapet deh gitu. Nah, jadi fleksibelnya gimana? Ya kita mungkin nggak kasih gratis, tapi kita kasih diskon untuk barang yang dia mau gitu. Jadi ini flexibility ini tetap harus ada. Oke, next ya Mbak. Nah ini hal yang terakhir ya. Jadi CRM teman-teman, ini balik lagi ya. CRM itu bukan hanya dipakai cuman untuk ya satu teman-teman cuma ngambil sorry Mas Muhammad Adib, maaf Mas, boleh di ini Muhammad Adib Purnama ya, sorry ya, Mas, Kak. Boleh di mute dulu mic-nya, boleh di mute. Oke, makasih, nggak apa-apa. Sorry. Iya Kak. Kebuka lagi Mas, ya di mute dulu ya. Oke. Nah, yang pertama adalah matriks dan indikator CRM. Jadi CRM ini memberikan banyak data ya sebenarnya ke teman-teman ya untuk digunakan. Contohnya adalah konversi, retensi, survei kepuasan pelanggan, atau lifetime value yang bisa teman-teman gunakan untuk mengukur kinerja pemasaran ataupun marketing. Jadi gunakanlah data-data yang dari CRM ini untuk mengukur keefektifan masing-masing divisi usaha Anda. Jadi nggak cuma marketing aja. Jadi ada misalkan kayak CS, mengukur CS itu bagus atau enggak juga bisa dari matriks ini. Orang repeat order. Kenapa orang repeat order? Oh, ternyata karena si A ini dia tahu cara untuk ngomong yang baik. Atau kalau untuk divisi marketing gitu, oh ternyata marketing ini walaupun ya yang seperti Mas Ganda tadi cerita tuh CPR-nya 40.000 gitu, mahal. Tapi orang beli dua kali. Karena inilah kenapa teman-teman itu bisa menggunakan yang namanya matriks atau indikator-indikator yang ada di CRM. Jadi kalau teman-teman nanti pakai CRM, ini pasti akan muncul ya di teman-teman gitu. Nah, lalu yang kedua, data pelanggan ya. Jadi data pelanggan itu ya tentunya kalau kita main CTWA, kan orang kan isi data, terus dia di mana untuk pengiriman, maka ini bisa kita lihat nih,
dengan data pelanggan ini, bahwasannya ya seperti lokasi kota, gender, umur, ini kita bisa menganalisa tren dan perilaku pelanggan. Nah, contohnya salah satu ya misalnya ternyata di lokasi Jawa Timur tuh banyak cewek nih yang membeli produk kita misalnya. Oke, kira-kira cewek tuh misalnya kayak contoh apa ya? Saya ambil di baju muslim lah misalnya. Nah, ternyata banyak cewek yang beli baju muslim dibandingkan cowok ya pada saat lebaran. Nah, artinya untuk next-nya kita bisa memakai data ini ya untuk melihat oh trennya ternyata di sini tuh yang cewek taunya di misalkan gamis ataupun jilbab segi 4 berarti lokasinya di sini di sini di sini. Nah, kita fokus nih nanti untuk di bagian-bagian ini tuh untuk lebih men-CRM-kan atau mungkin kita bisa pakai data ini untuk oke, kita harus bangun tim reseller di kota-kota tersebut gitu. Nah, jadi sama juga dengan umur juga bisa kita untuk menganalisa tren gitu. Jadi kayak misalnya oke, ternyata skincare yang saya jual itu dari umur 18 tahun udah banyak yang pakai karena memang khusus untuk yang sensitif. Nah, artinya kita bisa nanti membuat produk-produk ke depannya ya, next produk kita tuh ya udah kayaknya ini bisa dipakai buat remaja gitu. Kita buat deh nanti series untuk remaja misalnya kayak gitu. Jadi memang dengan menggunakan CRM ya tentunya teman-teman dapat data ya. Jadi teman-teman yang sebelumnya mungkin nggak melakukan CRM ya saya anjurkan supaya teman-teman tuh memakai CRM. Nah, jadi mungkin di sini aja ya sampai sini yang menurut saya ini udah pas hampir jam 9. Mungkin kita akan kasih ini karena banyak banget ini kayaknya udah masuk pertanyaan. Kita mungkin bisa tanya jawab kali ya Mbak Regita ya. Ya. Oke. Ya. Oke, jadi ini kita wah banyak banget yang bertanya. Oke, saya mulai dari paling atas ya. Oke. Rekor dibagikan bersama materi setelah mengisi survei ya Om. Ya, tentu itu akan dibagikan. CRM untuk F&B dong Kak, case study-nya lalu campaign-nya apa aja. Wah, seru nih Mas Awaludin. Ini suhu. Oke, Om Agung, Suhu bertanya. mungkin kita Itu stop gimana? dulu sebelum Q&A. Aku pengen menginformasikan dulu, kita mau games dulu nih. Wow, Kita tahan dulu mantap. sebentar. Kita Mantap, bakal games dulu boleh, nih, boleh. sebentar ya. Oke, nanti bakal ada share screen nih dari Mas Bondan. Boleh di drop aja pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini di kolom komentar. Nanti kita bakalan bacain mana yang paling menarik nih, asik enggak sih? Kalau misalnya waktunya keburu, kita bakalan jawabin satu persatu. Nanti akan dijawab sama Om Agung dan sama Mas Ganda juga. Nah, sebelum kita jawabin pertanyaan, kita bakalan games dulu nih ya. Gamesnya apa sih? Nah, gamesnya juga bakalan ada hadiah nih, ngomong-ngomong kalau nggak salah tadi tuh. Boleh dibantu share screen sebentar. Kita bakal share screen dulu nih untuk games ya. Sebentar. Nah, ya. Oke. Jadi gamesnya tuh teman-teman bisa langsung pegang gadgetnya, lalu apa namanya? Masuk ke slido.com atau misalnya kalian pengen lebih mudah lagi, tinggal di scan aja barcode yang sudah tertera di layar. Baru ada 3 nih yang bergabung. Lanjut yuk semuanya, bisa langsung aja di scan barcode-nya, atau teman-teman bisa langsung masuk ke Google, tinggal klik slido.com dan masukin untuk kodenya di 4156227. Nah, hadiahnya di sini ada paket Everpro CRM untuk 3 orang pemenang. Jadi, selamat berjuang biar kalian bisa dapat cuan juga ya. Seperti materi yang tadi udah disampaikan sama Om Agung juga ya. Ada CRM untuk tools-nya. Terus udah gitu juga dari teman-teman bisa memanfaatkan data pelanggan. Untuk kontennya teman-teman juga bisa tiru dari kreator-kreator lain mungkin ya Om Agung ya. ATM tadi Om Agung bilang.
Amati, tiru, modifikasi. Kalau sekarang bukan modifikasi Om Agung, ATM. Amati, tiru, menyala abangku, gitu kan. Cuannya menyala, gitu kan. Yuk, langsung. Jadi buat teman-teman biar nantinya bingung, nggak ada budget buat ngiklan, misal lagi terbatas banget nih budgetnya, bisa dialihkan menggunakan CRM. Buat data yang udah sempat ordernya 2-3 kali bisa di blasting dengan cara promo, bundling lah, atau misalkan dari teman-teman melihat ada yang memang sering repeat order bisa dikasih free ongkir yang tadi Om Agung bilang. Jadi banyak banget caranya buat nambahin cuan dari teman-teman ya. Baru 24 nih. Baru 24. Ini masih ada 71. Kita tunggu sampai jam 20 jam 21.00 kali ya. Kita tunggu 3 menit lagi. Soalnya ini ada 71. Yang di handphone gimana Kak joinnya? Kan kalau misalnya Jimit ini bisa di close ya, suaranya masih tetap ada, masih tetap kelihatan. Nanti teman-teman kalau misalnya masuk ke Slido ini bakalan ke share gitu pertanyaannya. Jadi suaranya kedengeran, terus untuk jawab pertanyaannya dan jawabannya juga di sini udah ada, bukan jawaban, pilihan gandanya juga udah tersedia di si Slido ini. Jadi nggak usah pusing-pusing, tinggal langsung masuk aja. Suara dari Google Meet-nya tetap kedengeran, di close dulu aja maksudnya, di resize ya, di resize, terus udah gitu nanti masuk ke slide-nya. Gitu. Ini namanya masih pada normal-normal ya, nggak ada yang aneh-aneh. Biasanya kalau main slide-nya namanya ada yang aneh-aneh ya. Nih, masih 30. Sisanya kemana nih? Ayo, masih 30. Nanti untuk pemenang yang ada di podium, mohon di screenshot ya untuk bukti. Jadi nanti buat ngeklaim hadiahnya itu perlu screenshot ya. Biar nanti kita bisa bantu klaim. Oke. Oke, ini masih 2 menit lagi. Ya. Oke, 1 menit lagi nih. 1 menit lagi. Udah ada 31. Ini berarti kalau peserta makin sedikit, berarti kesempatan 31 peserta ini jauh lebih banyak untuk mendapatkan CRM ya. Untuk 36-nya, 36-nya berarti nggak akan dapat CRM. Oke. Masih ada lagi, kita tunggu sampai 26, udah 21.00, kita mulai aja kali ya. Kita mulai aja. Oke. Nah, langsung dijawab. Apa salah satu tujuan membangun loyalitas pelanggan? A. Mengurangi biaya akuisisi. B. Menambah jumlah pembeli. C. Akrab dengan pembeli. D. Apa nih? Ketutupan, maaf. Bentar, ini harus di-zoom. Mengumpulkan data pelanggan. Nah, udah ada yang jawab. Kebanyakan mengurangi biaya akuisisi. Ya, betul sekali jawabannya adalah mengurangi biaya akuisisi. Nah, Teguh, let's be friend. Berarti Mas Teguh nih, peringkat pertama. Jadi ini koneksi menentukan prestasi ya teman-teman ya. Masih ada 4 pertanyaan lagi. Untuk Teguh, let's be friend sama Tio, kayaknya itu di skip aja. Jadi yang juara 1 yang 345 ya. Oke, Mas Irfan Nesya berarti ya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Mana yang bukan cara follow up pelanggan? Follow up pembelian, membagikan promo, share info terkini, menanyakan nomor pribadi. Yang bukan cara follow up pelanggan. 3, 2, 1.
Oke. Jawabannya adalah menanyakan nomor pribadi. Masih ada ya yang membagikan promo menjawab itu. Oke. Selanjutnya, Mas Han. Pertanyaan ketiga, apakah fitur Everpro yang digunakan untuk follow up paket atau pesanan Everpro panel tuh kan, jadi jangan orang Sunda. Everpro Funnel, Everpro Chat, Everpro CRM, Everpro Shipping. Oke. Nah, Everpro CRM. Bener nggak ya jawabannya kira-kira? Bener banget. Oke, lanjut ke pertanyaan. Belum. Nah, kedudukan teratas sekarang ada di Mas Beni. Pertanyaan keempat, kita lanjut. Ada berapa fitur dan layanan di Everpro? 4, 5, 6, atau 7? Kalau yang udah ngikutin Everpro sih pasti tahu ya. Fiturnya ada apa aja nih di Everpro. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada 5. Ada 5. Oh, ada 6. Nih, kan ada 19% yang paling banyak. Yang menjawabnya tuh, yang udah tahu fitur Everpro ada berapa. Oke. Mas Irvanesia nih, kedudukan pertama ya. Lanjut pertanyaan terakhir nih, menentukan juara 1, 2, dan 3. Siapa nama pemateri pada hari ini? Mas Ganda dan Mas Agung. Mas Agung dan Nicholas Saputra. Oke, bahas apa tuh sama Mas Nicholas? Mas Ganda dan Aryo Bayu. Aryo Bayu dan Nicholas Saputra. Siap. Yang tahu sih, yang tadi merhatiin sih pasti tahu ya siapa materi hari ini. Oke. Masih ada yang jawab Aryo Bayu dan Nicholas Saputra. Baik. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Jadi untuk juaranya kali ini yang pertama ada Mas Hasan, Mas Beni, dan Mas Edward. Coba ya di screenshot ya, di screenshot. Yang udah juara di screenshot. Ya. Regita, yang dianulir Teguh Let's Be Friend ya. Jadi Mas Irfan, Mas Hasan, Mas Beni. Oke, Mas Irfan, Mas Hasan, dan Mas Beni boleh langsung di screenshot. Mas Edward maaf ya. Belum beruntung. Oke, untuk 3 pemenang yang udah ada namanya di layar, langsung di screenshot aja ya. Oke. Nanti untuk pemenang, nanti bisa diklaim aja di grup ya. Udah pada masuk grup kan semua yang ada di sini. Nanti kita bakalan infokan seperti apa cara klaimnya. Tapi sebelum itu, kita bakalan lanjut dulu kali ya. Kita bakalan update terkait produk-produk yang ada di Everpro. Tadi juga udah sempat diinformasikan di pertanyaan slide-u. Berapa sih produk yang ada di Everpro? Nah, sekarang kita bakalan jelasin satu persatu. Dan promo apa aja sih yang sekarang lagi ada di Everpro? Boleh langsung diinformasikan aja sama Mas Milo. Mas Milo udah ready? Halo, ready dong. Oke. Dilanjut Mas Milo, monggo. Oke, halo, selamat malam teman-teman. Salam kenal, aku Milo dari Everpro. Pertama-tama aku mau apresiasi nih buat Mas Raganda sama Mas Agung untuk insight-insight yang udah dikasih nih ke kita sama teman-teman semua. Sayang banget waktunya terbatas, walaupun masih banyak banget nih kayaknya yang mau dibahas. Nah, tapi teman-teman di sini jangan khawatir, nanti akan ada AM dari Everpro. AM itu account manager yang akan reach out ke teman-teman nih, lalu akan bantu bahas bareng kondisi bisnis teman-teman nih sekarang seperti apa. Nah, dari kita juga akan suggest nih next step-nya sama invite teman-teman ke webinar atau bahkan event online yang sesuai nih sama kebutuhan teman-teman, kebutuhan bisnis teman-teman sekarang. Nah, lalu dari kolom komen tadi nih aku lihat nih ada yang jualan jasa, ada yang pengen maksimalisasi CRM, ada yang mau get member, atau bahkan ada yang baru mau mulai bisnis, baru mau mulai jualan. Nah, ini bisa banget kita dikonsultasiin sama AM kita. Dan juga untuk teman-teman yang ikut webinar ini juga akan dapat promo-promo khusus nih yang akan disampaikan juga di sama account manager kita nantinya.
Nah, paling itu aja sih yang mau aku tambahin, karena kebetulan waktunya juga udah lumayan padat. Aku balikin ke Regita ya. Oke, Mas Milo, thank you. Nah, kita lanjut lagi ke sesi tanya jawab yang tadi udah dilontarkan ya pertanyaannya sama teman-teman yang ada di sini. Oke, Mas Agung siap? Udah ada beberapa pertanyaan yang kita kantongi nih di sini Oke. ya. Oke. Ya, mungkin dibacain dulu Mbak Regita. Atau saya langsung? Boleh, sebentar. Kita bacain dulu nih dari Mas Koceng ya. Balas cepat pakai AI ada nggak nih, Mas Agung? Balas cepat pakai AI. Oke. Sebenarnya kalau untuk AI sendiri di Everpro belum ada. Tapi memang di beberapa ini ya tools CRM itu ada yang sudah memakai AI. Nah, sebenarnya AI itu relevan ya istilahnya kalau di saya tuh melihatnya masih manual. Artinya memang walaupun AI ada ya untuk menjawab, tapi memang kebutuhan pelanggan itu yang benar-benar mengetahui itu adalah kita gitu. Jadi AI itu biasanya kita buat bikin materi-materinya. Jadi misalkan ada pertanyaan masuk, dia bertanya apa, nah itu setiap kali ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin CS kita nggak bisa jawab gitu ya, maka kita baru gunain AI. Tapi sebenarnya kalau untuk senjata CS tadi ya, kalau kita cerita senjata CS, nah maka sebenarnya kita udah siapin tuh gitu. Jadi kayak pertanyaannya apa, ininya apa. Nah, terus kita semakin hari akan mendevelop terus nih apa aja kebutuhan dari pelanggan kita. Nah, kalau dari sisi AI-nya Meta, nah mungkin Mas Ganda nih gimana Mas? Mungkin bisa share juga nih. Ya, mungkin ini ya, kalau konteksnya adalah chatnya langsung dibalas sama AI ya. Mungkin saya sedikit spill lah ya. Kita tadi kan saya udah bahas juga, kita tuh ada Everpro Chat nanti akan launch. Tunggu aja. Tapi itu mungkin bukan AI yang dimaksud ya, itu tapi ada satu namanya chatbot mungkin. Jadi chatbot itu tujuannya apa? Jadi tadi kan saya diilustrasiin mau 100 lead dari CTWA apa 30 dari APWA. Teman-teman banyak yang nolak 100 dari CTWA biasanya karena aduh ini banyak yang nggak niat, banyak nanya dan segala macam gitu kan, biaya CS-nya nanti naik dan segala macam. Nah itu sebenarnya kita di Everpool lagi nyiapin sistem kerjasama sama Meta ya pastinya, yang bisa memfilter atau menyaring lead-lead tadi pakai chatbot gitu. Jadi itu sebenarnya AI juga gitu, ada artificial intelligence juga, nanti bisa kesaring sehingga nanti dari 100 lead yang masuk ke CTWA, tinggal sebagian yang mesti di-handle sama CS gitu. Nah, sekarang kalau AI-nya yang dimaksud adalah jawabannya dihasilkan oleh AI, itu sebenarnya sesuatu yang sedang dieksplor oleh Meta. Jadi kita dapat spill-spillan dari Meta, karena AI-nya Meta akan masuk ke WhatsApp juga nanti kan. Sekarang mungkin kalau di Instagram bikin stiker segala macam udah bisa pakai AI, itu akan masuk di WhatsApp. Nah, ketika itu nanti udah masuk di WhatsApp, kita belum tahu bulan apa, tahun apa, tapi kayaknya udah ada testing gitu di Meta, pasti Everpro juga akan jadi salah satu partner Meta yang awal-awal untuk mengadopsi ini dan kita masukin di produk kita. Mungkin spill-nya gitu dulu sih Mas Agung. Aku beli nggak? Oke, spill dari Mas Ganda seperti itu ya. Dari Om Agung juga tadi seperti itu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Nih, Ya. ada pertanyaan dari advertiser Daya Digitama. Bagaimana komunikasi follow up yang ideal untuk customer yang belum closing? Apakah jika sehari di follow up sampai 3 kali mengenai product knowledge dan disiapkan promo, termasuk spam, atau malah justru bagus? Monggo dari Mas Ganda atau Mas Agung. Oke, mungkin dari aku dulu boleh. Oke, jadi ini mungkin teknik FU sampai 3 kali ini agak ini ya. Jadi gini, teman-teman. Di dulu banget mungkin ya 2014, 2015, 2016 mungkin ya teknikal untuk kita follow up itu ya pasti harus berkali-kali dalam satu hari gitu. Tapi sebenarnya ini ada satu hal yang menurut saya kalau teman-teman memahami yang namanya funnel. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Iklan CTWA itu yang efektif itu adalah ketika
iklan itu dia bentuknya itu awareness ataupun untuk yang cold ini ya, segmenting orang yang masih cold, itu sebenarnya ketika dia WA kita itu udah warm. Nah, warm itu artinya dia itu sudah willing untuk bertanya dan dia sudah tertarik gitu. Nah, tinggal sebenarnya kita itu sebenarnya mau follow up dia itu nggak mesti harus banyak-banyak gitu, nggak mesti harus berkali-kali. Cukup kita mengetahui ini si warm tadi ini untuk instan beli itu apa. Nah, jadi tipe follow up-nya yang menurut saya itu penting banget yang harus dipahami dulu. Lalu masalah memfollow up pelanggan untuk langsung membeli itu biasanya saya tuh bukan 1 hari 3 kali, tapi per 2 hari sekali gitu. Jadi follow up pertama udah kita kasih tahu ya tentang misalnya harganya sekian, karena kita memang sekarang ini kan namanya orang jualan tuh pasti udah ada promonya ya. Jadi promo begini, nah paling follow up yang kedua adalah kita ngasih tahu bahwasannya promo ini memang khusus untuk ini, ataupun kita bisa ngasih info bahwasannya ini hanya untuk terbatas hanya untuk 1.000 orang. Jadi ini sekarang ini udah alhamdulillah kami sudah menjual sampai 970-an gitu. Kalau misalkan kakak mau ya silahkan kakak ambil gitu, karena memang untuk saat ini tuh ya kita mesti harus ada pemahaman gimana cara menciptakan scarcity-nya juga gitu loh. Jadi menurut saya sih itu. Nah, mungkin Mas Ganda ada input. Ya, sebenarnya udah lumayan lengkap tadi dari Mas Agung ya, tapi mungkin saya kasih perspektif tambahan aja ya. Jadi ingat juga tadi saya bilang juga kalau terlalu sering akhirnya di spamming. Kalau spamming tuh malah dia udah nutup pintunya buat kita, nomor kita di blok dan segala macam, malah akhirnya kontraproduktif gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan gitu. Nah, sebenarnya di CRM sendiri tadi kan kita udah banyak ya, ada beberapa teknik, tadi Mas Agung udah jelasin satu-satu gitu, tapi beberapa hal yang mungkin jadi kunci di CRM itu adalah satu, paham perilaku user kita. Tadi saya kasih contoh yang langsung WhatsApp saya dari Be Quick itu ya, bengkel itu. Dia tahu mobil itu idealnya diservis sekali 3 bulan gitu. At least mobil saya, merek mobil saya, pasti dia udah punya datanya tuh. Gitu. Satu, perilaku. Yang kedua itu kita juga kadang perlu tahu untuk segmentasi juga sih. Ini kalau udah ideal banget ya, bahkan kita bisa label-labelin dan bikin segmentasi user. Nah, kita harus ingat juga, tadi dibilang, iya saya sering spamming 3 kali sehari, tapi saya product knowledge kok, saya promo kok gitu. Jangan-jangan ada orang-orang yang sebenarnya product knowledge-nya dia udah tahu, isunya bukan di situ gitu. Isunya mungkin di yang lain, mungkin dia butuh pilihan, mungkin dia butuh waktu mikir, mungkin dia butuh kayak variasi produk gitu. Nah, ada orang-orang yang memang lebih ke promo, harga, dan segala macam gitu. Nah, idealnya CRM itu kalau kita punya segmentasi bahkan. Jadi kita tahu, oh segmen ini yang lebih ke promo hunter, segmen ini yang lebih ke kualitas. Yang penting dia kasih kualitas, BPOM-nya jelas, sertifikasinya jelas, endorse dari dokternya jelas, misal kalau obat dan segala macam. Oh, segmen ini lebih fokus ke banyak pilihan. Segmen ini beda lagi, segmen ini lebih ke yang penting ngikut sama influencernya. Oh, kita ternyata punya kolaborasi sama KOL atau influencer mana gitu. Nah, idealnya CRM itu kalau kita punya segmentasi, setiap segmen itu pola pikirnya beda. Ada yang promo hunter, ada yang lebih ke kualitas dan segala macam. Konten yang kita kasih itu bisa beda-beda, dan di Everpro CRM itu mungkin setiap segmen dapat pesan yang berbeda-beda gitu. Jadi itu mungkin salah satu sudut pandang lain ya terkait gimana kita maksimalin. Jadi CRM itu bukan cuma rajin-rajinan, sering-seringan kirim, tapi juga pinter-pinteran tahu perilaku dan segmentasi dari user kita. Nah, itu mungkin lebih kita pikirin. Jadi daripada kita cuma spamming, ntar malah di blok, nomor kita malah kena ban. Ada tadi yang Mas Agung bilang, oh best practice-nya mungkin 2 hari dan segala macam, tapi lebih ini lagi kalau kita tahu perilakunya, tahu segmentasinya gitu. Mungkin itu dari saya, Mas Agung. Nah, tuh jawabannya lengkap banget. Dari Om Agung dijawab, dari Mas Ganda juga dijawab. Pertanyaan selanjutnya kita bungkus 3 pertanyaan lagi kali ya. Nih, 3 atau 2 pertanyaan lagi kali ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Awaludin Nurofik nih ya. Kakak, apakah semua produk bisa di CRM-in? Gimana nih Mas Ganda? Dari Mas Ganda dulu deh. Kayaknya Mas Agung nih nge-freeze nih ya. Ya, boleh. kayaknya. Jadi sebenarnya secara umum ya, secara hampir semua produk bisa di CRM-in lah. Karena rasa-rasanya semua produk pasti ada repeat order-nya gitu ya. Ada memang produk yang repeat order-nya tidak tertebak, contohnya apa? Fashion.
Jadi kan kita nggak terlalu bisa lah ya nebak orang tuh beli baju sekali berapa lama gitu, karena itu bahasanya bukan produk yang dikonsumsi kan. Jadi baju itu tergantung tren aja. Jadi kita ngomongin soal ini tren terbaru, oh ini baju Lebaran, oh ini baju misalkan apa Hari Raya Imlek, oh ini baju apa, lebih ke momentum atau apa gitu ya. Baju itu bukan sesuatu yang cycle-nya jelas, tapi pasti ada repeat order-nya sehingga ada CRM. Ini koleksi terbaru misalkan. Nah, yang lebih bisa ditebak itu yang dikonsum. Contoh susu, minuman, obat, sampo kan mungkin ya kita tahu lah ukuran segitu mungkin seminggu. Jasa juga ada kayak laundry mungkin sekali seminggu. Kayak tadi bengkel mobil mungkin sekali 3 bulan gitu. Bisa kita tebak gitu. Nah, jadi menurut saya sih hampir semua produk secara general bisa di CRM-in. Cuma masalah bisa kita tebak aja atau enggak cycle-nya tadi, siklusnya tadi. Tapi ada satu syarat yang justru lebih penting sebenarnya daripada tipe produknya, tapi adalah terkait data pelanggannya ada atau enggak gitu. Kalau kita nggak ada data pelanggan, kita mau CRM ke siapa gitu. Makanya sangat penting untuk mengumpulkan data pelanggan dulu. Nah, makanya banyak yang mulainya dari iklan. Iklan itu buat akuisisi user, dapat nomor HP-nya, dapat WA-nya, baru nanti di CRM-nya. Jadi sebenarnya syaratnya itu bukan tipe produknya kalau saya lihat, tapi lebih ke punya data pelanggan atau enggak gitu. Nah, makanya teman-teman kalau lihat sering banget saya beli apa di Indomaret, sorry ya nyebut merek itu, atau Alfamart atau minimarket lain, selalu ditanya kan ada membernya enggak gitu. Kenapa sih mereka tuh repot-repot nanya-nanya member? Karena ketika ada ini bisnis offline itu challenge-nya adalah biasanya nggak punya database. Karena kan kita beli di minimarket, kita nggak kasih tahu nama, kita nggak kasih tahu nomor HP gitu. Sama di tadi mungkin menjawab juga yang atas ya, F&B ada atau enggak. Biasanya challenge-nya kalau yang offline itu nggak ada proses ngasih data. Jadi dia nggak punya data CRM, nggak punya data pelanggan gitu. Makanya sekarang bisnis-bisnis offline yang banyak yang sadar itu, akhirnya kita kayak dipaksa atau dikasih opsi, oh kalau daftar member dapat diskon sekian. Itu tujuan dia biar dia dapat data pelanggan. Kalau dia udah punya data pelanggan, dia bisa melakukan CRM melalui WhatsApp, email, atau apapun. Gitu. Jadi poinnya lebih ke perlu data pelanggan. Bukan tipe produk. Bener banget ya, baru kepikiran nih kalau untuk bisnis F&B tuh caranya kita bikinin member ya. Kayak aku juga sempat makan di Just to Stick tuh, mau member nggak Kak? Nanti ada promo nih, lalalili. Nah, akhirnya mereka dapat lah database kita, bener nggak sih Mas? betul, dia ngebayar itu biar dapat data. Kalau nggak punya data dia nggak bisa CRM gitu. Itu segitu Bener pentingnya banget. CRM sehingga mereka bisnis offline banyak yang mulai sadar. Betul banget ya. Jadi yang paling utama di CRM adalah database-nya dulu. Udah database-nya ada, kita bebas mau explore seperti apa gimmicknya, tinggal di create aja. Oke, pertanyaan selanjutnya ini nih menarik nih, Mas Ganda. CRM Everpro dari Mas Benny. CRM Everpro ini bisa ngejamin blast follow up WA, nggak akan di-banned WA-nya? Oke, jawaban jujurnya tidak bisa. Karena gini, mungkin saya kasih gambaran nih. Jadi emang policy dari WhatsApp ya, itu kebijakan dari WhatsApp itu memang ada aja yang kena ban gitu. Dan kena ban itu memang ada yang memang bahasanya emang melanggar, tapi ada yang namanya false positive. False positive itu kayak salah tangkap, bahasa gampangnya ya. Salah tangkap itu apa? Jadi kan si WhatsApp itu, mungkin saya kasih gambarannya karena dulu pernah di Meta gitu ya. Kalau iklan kita melanggar, itu biasanya yang jadi acuan si pengambil kebijakan tahu konten kan. Jadi kelihatan tuh, oh gambarnya apa dewasa, porno, overclaim, overjanji kan bisa ngeliat kan sebenarnya. Mau AI atau maupun manusia itu bisa lihat gitu. Bedanya sama WhatsApp, WhatsApp itu kan end-to-end encrypted. Jadi end-to-end encrypted. Jadi sebenarnya yang bikin kebijakan itu kasarnya nggak bisa ngelihat ke dalam lah chatnya apa. Nah, terus dia tahu dari mana kita ngelanggar atau enggak? Nah, itu dari signal. Signalnya tahu dari mana? Signal itu biasanya ada yang report. Makanya tadi saya bilang kalau kita terlalu sering spamming, customer kita bete, akhirnya dia ngelapor tuh. Kita kan juga bisa nge-report kan. Teman kita aja di WA kita bisa report kalau dia keseringan ngechat kita tuh. Mau minjem duit atau apa, kita report aja, kita blok aja. Nah, itu kan dapat signal misalkan. Bisnis juga sama kok, bisa digituin juga. Akhirnya dapat signal, Meta tuh mikir kan, wah ini bisnis dapat signal terus udah 100 orang nih ngelaporin, berarti dia spammingnya kelewatan gitu. Jadi jawabannya tidak bisa Mas, tapi kita bisa ngebantu untuk banding kalau yang memang sudah pakai servisnya Everpro ya, mau itu ads whitelist, mau itu CRM, itu kita bisa banding. Dan banding tadi itu ada kemungkinan bisa dilepasin ban-nya karena salah tangkap atau karena masih dimaafkan lah sama Meta gitu. Nah sebenarnya solusinya kalau yang lebih aman dari ban itu adalah WhatsApp official. Lagi-lagi saya sorry yang ngejual produk yang kita akan luncurin nanti.
hopefully beberapa bulan lagi Everpro Chat itu lebih aman karena itu lebih ada kisi-kisinya lah. Jadi kayak dapat peringatan dulu gitu sebelum kena ban. Jadi jawabannya tidak bisa dijamin, tapi Everpro bisa bantu untuk pengguna service Everpro. Gitu. Oke, jadi jawaban dari Mas Ganda itu nggak bisa, tidak menjamin bisa ya. Tapi satu lagi yang udah Mas Ganda sampaikan tadi adalah tinggal pakai centang hijau ya. Tapi itu nanti akan di-launching sama Everpro pastinya. Jadi standby aja, bakal diinformasikan sama Everpro nantinya. Oke, sesi Q&A-nya mungkin cukup ya Mas. Makasih Mas Ganda atas insight-insight-nya dan materi-materi yang sudah disampaikan juga tadi. Kita sekarang akan berbagi informasi sesuai dengan yang udah kita vote kemarin di WhatsApp group. Ada beberapa dari teman-teman yang udah sempat ngiklan juga. Boleh dibantu share screen dulu, Kak Riri? Oke, jangan kemana-mana dulu. Ini aku mau ngasih informasi ini buat teman-teman yang udah vote kemarin, yang udah pada ngiklan nih, kalian berhasil mendapatkan akun whitelist free. Ada 16 partisipan nih yang udah yang udah vote kemarin ya. Jadi teman-teman yang ada di sini, yang ada di layar yang ada namanya di layar kaca, boleh langsung dicek ya. Boleh langsung dicek. Oke. Nah, selanjutnya juga di sini aku mau share barcode. Jadi buat teman-teman yang belum daftar Everpro, boleh langsung di-share lagi. Bisa langsung di-scan aja nih barcode-nya. Tadi kan bakalan dapetin akun WL gratis. Nah, untuk klaimnya itu teman-teman juga wajib bikin dulu akun Everpro-nya. Biar nanti ngeklaim akun WL-nya juga lebih mudah ya. Monggo, boleh langsung di foto dulu. Nanti misalkan daftarnya nanti deh aku mau foto dulu aja. Boleh langsung diregis sekarang juga ya. Langsung sekarang juga. Buat yang mau klaim akun WL-nya, langsung daftar di barcode yang kita lagi share screen ya. Oke, selanjutnya sebelum bentar deh nunggu 1 menitan biar teman-teman bisa scan dulu barcode-nya. Oke. Oke. Langsung aja kali ya. Next slide. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya mau akun gratis, kayak tadi, bisa langsung daftarin aja dulu nih di barcode yang aku share sekarang. Karena kita ini lagi ada promo, spending 25 juta akan ada cashback 5 juta. Jadi, teman-teman ini hanya spending 20 juta, 5 jutanya lagi akan dikasih atau diberikan secara cuma-cuma sama Everpro. Ya, langsung di-scan aja ya. Nah, bener banget. Yang udah daftar nanti bakal di follow up sama M dari tim Everpro ya, untuk mendapatkan BM-nya seperti apa. Nah, sekarang ini teman-teman bisa langsung aja daftarin dulu, tapi untuk share akunnya itu akan dilakukan di hari Senin ya. Untuk share akunnya akan dilakukan di hari Senin. Oke. Kita udah compile data semuanya buat teman-teman yang tadi udah scan barcode nih, terus scan barcode yang ini, kita bakalan compile semua datanya, nanti akan diinformasikan sama AM dari tim Everpro. Ya, jadi buat teman-teman takutnya nunggu-nunggu, aduh kapan sih ini di-share-nya? Nanti akan diinformasikan di hari Senin sama tim AM-nya sama AM dari tim Everpro maksudnya ya. Oke. Oke, next slide kali ya. Connect LinkedIn Mas Agung Arifin. Gimana maksudnya Mas Koceng? Nah, untuk materi yang tadi udah di-share sama Mas Agung, sama Mas Ganda, kalau teman-teman pengen materinya, bisa langsung ya, di-share aja, di-share, di-scan juga di sini. Nanti teman-teman bakal dapetin, bakal dapetin materinya, tapi harus scan barcode yang ada di sini, ya. Oke, jadi tadi ada 3 barcode yang aku share, buat teman-teman yang udah
yang belum daftar Everpro bisa langsung daftar dulu. Lalu yang kedua, buat teman-teman yang pengen klaim WL gratis dengan promo 25 juta dan dapat cashback 5 juta. Terus yang terakhir, di sini ada barcode materi ya, barcode materi. Jadi teman-teman kalau pengen dapetin materi yang tadi Mas Ganda share, Mas Agung share, nanti bisa langsung scan barcode. Oke, selanjutnya next lagi ada barcode. Selanjutnya ada barcode lagi. Oke. Nah, sekarang lagi. Tadi kan kita udah bahas ini ya untuk bahas materi tentang CRM. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya pengen daftar CRM juga, di sini aku bakalan dibantu share juga linknya sama Mbak Friday, sama Mbak Riri ya. Nanti teman-teman juga bisa langsung aja klik linknya. Kalau misalnya teman-teman pengen baca-baca dulu tentang CRM-nya. Aku gak mau banyak lama-lama, pokoknya aku pengen pakai CRM-nya Everpro sekarang juga. Nah, dibantu share sama. Nah, dibantu share juga nih sama Mas Bondan. Makasih Mas Bondan. Yang mau materinya bisa langsung diklik linknya, yang mau daftar CRM juga bisa diklik linknya. Itu udah dipin sama Mas Bondan ya. Oke, sambil sambil teman-teman ngisi link yang udah di-share sama Mas Bondan, boleh open kamera dulu, kita foto-foto dulu yuk. Kita foto-foto dulu yuk. Ada sesi foto, bukan offline doang yang ada sesi foto, online juga harus ada sesi fotonya. Boleh open kameranya dulu, yuk. Nah, sambil nungguin teman-teman yang lain buka kamera, kalau misalnya masih ada pertanyaan yang masih mengganjal ya, teman-teman bisa langsung aja tanyain di grup. Bebas banget untuk dipakai sharing ya di grup yang udah yang kemarin udah ada. Jadi misalkan ke Mas Agung mau nanya lagi, ke Mas Ganda mau nanya lagi, langsung up aja. Siap kan Mas Ganda diganggu 24/7 di grup WA ya? Siap. Nah, pasti siap aja Mas Ganda kan. Mas Agung kemana nih? Tiba-tiba menghilang ya, sinyalnya jelek kali ya? Ini ada. Oh ada. Iya tadi. Oke, siap ya Om Agung. Agak Nanti di sedikit grup tuh glitch. pasti bakalan ada keresahan-keresahan karena ngerasa belum puas nih dengan pertanyaan, dengan sharing yang kemarin. Nanti bakalan dibantu jawab juga sama Mas Ganda, sama Mas Agung. Pokoknya teman-teman bebas banget di situ untuk nanya terkait kendala CRM lah, atau gimana caranya buat blasting Lala Lili. Pokoknya di-pull aja di grup yang udah dibikin kemarin, ya. Oke, kita open kamera dulu kali. Mas Bondan nggak buka kamera, rasanya kayak aneh ya. Boleh kali Mas Bondan buka kamera. Oke, kita bakalan foto bareng dulu ya. Oke, slide 1. Ini ada beberapa slide nih. Ini baru ada aku, Mas Ganda, Mas Anggi, Mas Adip juga yang baru open kamera. Yang lain boleh dong langsung. Oh, bisa semua langsung ya. Oke, jadi cukup sekali aja. Siap langsung bergaya. 3, 2, 1. Oke, siap. Udah ya? Udah kah Mbak Riri? Oke, udah aman nih. Aman. Oke, telat Mbak Riri open cam-nya. Oke, dengan foto-foto barusan, mungkin sesi sharing malam ini kita cukupkan. Kita istirahat menjelang weekend ya. Makasih banyak buat Mas Ganda, buat Mas Agung, buat teman-teman yang udah bergabung di sini juga makasih banyak. Nanti kalau ada pertanyaan yang memang masih ngerasa dibingungin, langsung raise di grup aja. Nanti dibantu jawab sama Mas Agung dan Mas Ganda juga. Ya. Spill dong, webinar berikutnya pengen bahas apa? Nanti kita info di grup. Pokoknya di grup itu bakalan info tentang webinar selanjutnya bakalan ada apa. Terus udah gitu info webinar online mungkin offline juga ada. Pokoknya stay tune di grup, jangan kemana-mana.
ya, karena nggak ngabisin memori banyak juga kan. Jadi teman-teman yang ada di sini makasih banyak yang udah bergabung, tetap standby di grupnya. Nanti kita bakal infokan webinar apa selanjutnya yang bisa teman-teman hadirin ya. Makasih banyak, aku Regita undur diri. Mohon maaf kalau misalnya ada hal yang memang kata-katanya kurang berkenan di hati teman-teman. Makasih Mas Agung dan Mas Ganda sekali lagi. Mas Bondan, Mas Hama Mbak Riri juga makasih atas bantuannya. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Semoga sehat selalu semuanya. Bye-bye. Malam semuanya. Iya, Bye. Assalamualaikum. Annyeong. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye.